ya, tapi tetap aja masih baik. Oke, teman-teman, terima kasih. Nah, ini kita hari ini sebentar. Oke, baik. Hari ini kita mata kuliah pengauditan pertama ya full daring. Jadi untuk full daring ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan teman-teman. Yang pertama, sewaktu nanti melakukan presensi, hanya waktu presensi saja, saya akan minta teman-teman untuk menyalakan kamera ya, pada waktu presensi saja. Nanti saya minta teman-teman untuk menyalakan kamera. Saya ada WA. Oke, baik. Oke. Baik, saya akan nyalakan kamera nanti yang akan untuk membantu saya ketika melakukan presensi ya, hanya ketika presensi. Nanti ketika tidak presensi, teman-teman boleh mematikan kamera ya, karena saya tahu menghemat kuota dan sejenisnya. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, Bu. Oke, baik. Selanjutnya untuk sebentar, saya mau sebentar ya, saya lagi buka Bismart untuk menunjukkan. Baik, untuk hari ini teman-teman materinya nggak sesusah kemarin, tapi sebelum saya masuk membahas yang kemarin, kita nanti akan kita akan sebentar ya. Baik, kita akan melihat nilai kemarin ya waktu tes ya teman-teman. Kita lihat nilainya pada dapat berapa. Seperti yang saya sampaikan di sistem, itu yang diambil adalah nilai yang paling tinggi ya, nilai yang paling tinggi. Jadi yang 2 kali attempt, nilai mana yang paling tinggi itu yang diambil. Seperti sebentar. Nah ini kompetensi UTS. Kita lihat ya, ada 103 attempt ya. Oke, kita lihat ya nilainya bersama-sama. Di sini ada, ada beberapa ini ya nilai-nilainya kita lihat. Sebentar. Nilainya karena nilai yang paling tinggi yang diambil, maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang diambil adalah nilai yang paling kanan itu ya. Mayoritas adalah nilai yang di kanan ya. Jadi kita lihat ada 7 ya yang dapat rentang 75 sampai 80 ya, yang paling tinggi ya. Tidak ada yang di atas 80 ya, seperti itu. Lalu kemudian turun banyak di 60 dan di 50. Ini berarti ekspektasi rata-rata tidak terlalu seperti harapan ini. Oke, sambil mereview teman-teman, gimana? Susahkah UTS kemarin? Susah, Bu, yang bagian nalar, Bu. Yang bagian nalarnya susah? Perlu dibahas nggak soalnya? Oh, boleh, Bu. Yang lain gimana? Perlu dibahas? Boleh, Bu. Perlu, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Kita bahas, tapi yang bagian bahasnya UTS nggak saya record ya. Karena soal UTS-nya biasanya saya pakai untuk tahun depan, tapi saya modif biasanya, tapi basicnya banyak yang sama. Jadi untuk yang pembahasan nggak saya record ya, saya baru record nanti ketika kita mulai materi. Oke, kita bahas bersati, bahas untuk UTS ya. Bentar, saya stop share sebentar. Oke, baik, kita buka UTS-nya. Bentar, materi UTS. Edit quiz. Twing. Ini ya, oke, kita ada beberapa yang kita lihat. Baik, akan kita lihat untuk UTS-nya apa saja, nilainya, soalnya apa dan jawabannya apa. Baik, kita mulai coba dari yang ini pertanyaannya mungkin teman-teman ada yang mendapat, kalau saya nggak salah, saya shuffle ya, saya random. Jadi memang urutannya beda-beda setiap orang. Nah, tapi di sini kita akan coba, saya akan ini ya urutan dari yang saya buat ya, walaupun tampilannya mungkin teman-teman masing-masing random. Kita lihat yang pertama ini. Mungkin sambil kita menjawab bersama-sama teman-teman, berikut ini adalah alasan mengapa fungsi audit diperlukan. Kecuali apa jawabannya, teman-teman?
Mengapa? Kecuali kotak ya. Kalau kotak itu berarti kalau bentuknya seperti itu, teman-teman jawabnya bisa lebih dari satu ya. Jadi emang sengaja saya jebak ya, bukan jebak nih, mohon maaf nih, saya buat agak susah. Jadi ada yang bentuknya kotak lah. Kotak ini saya sebenarnya jawabannya cuma satu ya. Tapi kalau teman-teman pilih dua ya nilainya berarti berkurang ya. Ada yang benar, ada tapi masih dapat nilai lah kayak begitu. Kalau ada yang tahu jawabannya apa? Mengapa alasan apa fungsi audit diperlukan kecuali jawabannya kemarin apa? Semakin rumitnya transaksi bisnis. Oke, ada lagi. Kita lihat ya, jawabannya adalah ya, sebagai kelengkapan pelaporan keuangan yang bersifat opsional. Nah, Bu, kenapa jawabannya seperti ini ya? Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, ini ya, semakin rumitnya transaksi bisnis yang terjadi saat ini. Saya ingat sudah membahas ini di kelas. Jadi kalau kita bisa bilang ya, dia kan transaksi seperti yang saya bilang ya, laporan kan transaksi bisnis makin rumit nih ya, makin rumit sehari ada bisa bagi konsolidasi, misalnya Jarum Group ya, Jarum Group itu punya Blibli, punya BCA dan sejenisnya. Nah, itu gimana ketika membuat laporan keuangan? Ya, ketika membuat laporan keuangan itu kan ya apa namanya? Saya misalnya saya adalah orang awam ya, yang hanya ngetik laporan keuangan secara dasar. Gimana saya bisa tahu bahwa ini dicatatnya sudah benar belum ya? Nah, saya nggak bisa tahu karena transaksi kan semakin rumit ya terjadi saat ini, sehingga saya percayakan kepada auditor yang harapannya sudah ngecek bahwa itu nyatetnya sudah benar. Seperti itu ya. Nah, lalu ini yang kedua ini jelas yang 3C, bias dan motivasi pembuat informasi yang berbeda dengan pengguna informasi. Ya, di sini bias dan motivasi buat informasi berbeda dengan pengguna informasi. Nah, di sini menunjukkan bahwa pembuat laporan informasi yaitu perusahaan inginnya dia tuh membuat laporan keuangan yang semakin bagus ya, sehingga kelihatannya perusahaan itu kinerjanya bagus. Nah, padahal sebenarnya kalau pengguna informasi itu inginnya laporannya akurat. Jadi kalau memang perusahaannya jelek, ya dikasih tahu dong perusahaannya jelek. Tapi kan pembuat informasi tidak mau, ya. Jadi sehingga ada bias ya dan motivasi yang berbeda antara pembuat informasi dengan pengguna informasi. Lalu yang D, informasi keuangan dibuat oleh pihak lain. Nah, itu yang seperti yang saya bilang ya, saya sebagai pengguna informasi gimana saya bisa percaya terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan kan? Nah, seperti itu. Kecuali itu laporan keuangan saya yang buat ya, saya percaya begitu. Nah, ini ya, jadi jawabannya B sebagai kelengkapan pelaporan keuangan yang bersifat opsional seperti itu. Itu fungsi audit diperlukan ya. Nah, kalau jawab yang B ini jawabannya ini Bu, kalau misalnya sebagai ini ya kelengkapan pelaporan keuangan ya sebagai yang bagian laporan keuangan yang meningkatkan ya kualitas, benar. Tapi di sini adalah pertama sebagai kelengkapan, padahal kalau laporan keuangan perusahaan publik itu sudah wajib ya ada auditnya, nah ada bersifat opsionalnya, itu kurang tepat seperti itu. Mengapa fungsi audit diperlukan? Alasan kenapa diperlukan. Nah, kalau kelengkapan dan opsional itu kan nggak alasan kenapa audit diperlukan, ya kan? Seperti itu. Begitu ya, ini jawaban yang pertama. Berapa orang ini yang benar ya? Bisa sih saya lacak ya, tapi nggak usah. Ya begitu. Oke. Selanjutnya yang nomor 2, cukup banyak ya, tinggal kita bahas. Nanti materinya kita bisa lanjutkan, nanti kalau kurang nanti bisa lanjutkan next week. Oke. Nah, selanjutnya, audit laporan keuangan adalah proses yang mahal dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, auditor maupun perusahaan memastikan bahwa manfaat yang diperlukan perusahaan sepadan dengan upaya yang diperlukan. Berikut ini adalah manfaat langsung dari audit laporan keuangan, kecuali rodok nyambung dengan yang tadi ya sebenarnya teman-teman. Mohon izin saya langsung aja ya. Apa manfaat langsung audit laporan keuangan? Yang kecuali ya. Nah, ini ya, manfaat yang dapat langsung diperoleh di sini ada beberapa hal. Nah, ini ya, mudah mendapatkan akses, bisa pencegahan terjadinya kekeliruan dan kecurangan, betul. Nah, biaya modal perusahaan menjadi lebih rendah, ini sama dengan yang D, teman-teman. Bu, ini emang langsung ya, Bu? Iya, langsung, sama seperti yang D. Nah, kalau D itu kan kita mendapatkan akses ke pasar modal. Nah, kalau yang C kasusnya adalah sama ketika kita mendapatkan ngajuin pinjaman ke bank. Jadi dengan adanya laporan auditor, biaya bunga yang kita bayar menjadi lebih murah. Nah, seperti itu. Nah, ini levelnya, tingkatannya sama dengan mendapatkan akses ke pasar modal ya, dengan dia sudah diaudit, maka dia memenuhi syarat untuk bisa, sudah ada laporan auditornya, dia bisa masuk ke pasar modal. Sama,
dengan yang C, kalau ada laporan auditornya, maka dia ngajuin kredit ke bank, biaya bunganya akan lebih murah. Itu yang disebut biaya modal lebih rendah. Nah, lalu yang B, yang B ini adalah manfaat audit laporan keuangan tapi tidak langsung. Jadi ini adalah manfaat yang tidak didapat dari laporan auditornya. Jadi kalau di yang audit langsung kan auditnya hasilnya, kalau ada langsung dilakukan audit kan langsung ketahuan kalau ada kekeliruan kecurangan. Kalau ada hasil audit maka kita dapat bunga lebih rendah kalau ke bank, kita bisa masuk pasar modal begitu. Nah, tapi hasil audit tidak otomatis membantu kita terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Ini kalau auditor ngasih saran, dan itu pun kalau ngasih saran. Kalau nggak ada saran berkaitan tentang ini, ya nggak ada yang didapat oleh perusahaan, seperti itu. Nah, ya ini cukup straightforward jawabannya kalau yang ini. Bu, kalau saya jawabannya saya nyentangnya 2 ini gimana? Kalau nyentangnya 2, teman-teman dapat skor ya, tapi biasanya skornya separuh. Sama sistem udah dihitungin. Jadi kalau teman sudah nyentang yang B ya, tapi yang C dicentang juga gitu, bisa dapatnya skornya separuh. Ini kan skornya 2 kan, dapatnya skornya 1 gitu. Lo nggak salah. Berarti benar. Oke, selanjutnya yang 3. Kegiatan audit adalah proses pemeriksaan yang masih melibatkan peran manusia secara signifikan dalam pelaksanaannya. Akibatnya ada berbagai hal yang membatasi kualitas audit. Salah satu alasan keterbatasan audit dari aspek kerangka kerja akuntansi adalah, langsung aja ya, di sini. Ya. Nah, ini ya. Keterbatasan audit dari aspek kerangka kerja akuntansi, memang browsing itu pasti ada ya. Ini adalah di sini ya. Nah, ini banyak keterbatasan audit ya yang ada di sini, yaitu ini. Dana perusahaan terbatas untuk pelaksanaan audit. Jadi nggak bisa audit yang mungkin yang sangat detail ya. Perlu ahli profesional dan independen. Jadi memang untuk audit itu karena kondisi perusahaan yang beda-beda, mungkin auditor tidak memiliki keahlian untuk melakukan ya, maka dia perlu meng-hire orang lain, orang profesional, independen. Itu keterbatasan juga yang dia waktu audit tidak terbatas, ini salah ya kalau ini sudah jelas. Nah, tapi kalau dari aspek kerangka kerja akuntansi, keterbatasan audit adalah ini. Ya, ini kalau teman-teman searching ada ini ya. Terdapat perbedaan interpretasi standar akuntansi antara penyusun informasi laporan keuangan. Seperti itu. Jadi di sini adalah jadi saya sebagai akuntan dengan orang lain sama-sama sebagai akuntan itu bisa menginterpretasikan PSAK-nya berbeda. Nah, akibatnya adalah saya menganggap diri saya sudah benar, tapi orang lain mungkin menganggap tidak benar. Nah, ini yang menjadi keterbatasan audit ya dari aspek kerangka kerja akuntansi. Searching pasti ada ini. Saya bahasanya sudah saya coba miripkan ya dengan saya temukan di web begitu. Selanjutnya, nah ini ya. Ini paragraf pendahuluan pada laporan auditor berisi informasi berikut ini, kecuali saya rasa cukup jelas ya kalau ini tanggung jawab pengendalian internal perusahaan. Ini kalau saya tidak salah ruang lingkup ya, kalau paragraf ruang lingkup seperti itu. Baik, sampai yang nomor 4 ya, satu lagi nomor 5. Berikut ini menjadi dasar auditor dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, kecuali adalah pendapat perubahan metode akuntansi ya. Kalau kita lihat ini laporan keuangan disusun merujuk ini jelas, bukti yang diperoleh cukup tepat itu jelas, tidak ditemukan kesalahan penyaji material, ini wajar tanpa pengecualian. Kalau terdapat perubahan metode akuntansi, ini menjadi wajar tanpa pengecualian dengan kalimat penjelas seperti itu. Oke teman-teman, dari nomor 1 sampai nomor 5 yang tadi ada yang mau dikomentari? Tidak, Bu. Ya, ada yang mau dikomentari nomor 1 sampai nomor 5? Tidak ada, Bu. Belum ya. Oke. Baik, langsung selanjutnya nomor 6. Dalam laporan audit, tanggung jawab manajemen adalah, ini saya cukup mudah ya, sudah ada di situ. Nah, ini yang melaksanakan pengendalian internal sehingga laporan keuangan bebas dari salah saji material. Nah, ini tanggung jawab manajemen ya, saya rasa cukup jelas. Lanjutnya nomor 6 sudah, nomor 7. Salah saji material dalam laporan keuangan kemungkinan besar dapat timbul dari dari beberapa hal berikut ya, kecuali ya berpengalaman atau tidaknya seorang akuntan seperti itu ya, kecuali salah saji material dalam laporan keuangan bisa timbul dari berbagai hal berikut kecuali tepat atau tidaknya suatu kebijakan
akuntansi yang dipilih ya, ini adalah berkaitan tentang sesuai atau tidaknya, lalu tepat tidaknya serta cukup tidaknya pengungkapan dalam laporan keuangan, tepat tidaknya penerapan kebijakan akuntansi yang dipilih. Jadi yang ini adalah sudah tepat nggak ya kebijakan akuntansi yang dipilih. Contoh, metode depresiasi. Sudah benar nggak ya saya pilih metode garis lurus, bukan metode angka tahun misalnya. Lalu yang ketiga, tepat tidaknya atau cukup atau tidaknya pengungkapan dalam laporan keuangan. Jadi misal nih adalah laporan keuangan yang ada perusahaan punya investasi saham yang sangat banyak ya jumlahnya. Nah, berarti kalau dia punya banyak investasi saham, harusnya dia ada detailnya. Jadi di laporan keuangan itu nanti ada lampirannya terkait dengan dia tuh investasi sahamnya di mana aja, itu harus cukup. Kalau tidak cukup, itu bisa jadi salah saji material. Yang D, tepat tidaknya penerapan kebijakan akuntansi yang dipilih. Sama seperti contohnya tadi, metode depresiasi. Kita sudah milih metode depresiasi garis lurus. Nah, tapi benar nggak teman-teman hitungnya? Nah, itu. Bu, yang B berarti tidak. Nah, kalau B itu tidak langsung menyebabkan salah saji material ya, karena misalnya gini, akuntan berpengalaman memang logikanya dia punya keahlian ya, tapi kalau tidak berpengalaman bukan berarti malah jadi salah saji material kan. Itu tidak berdampak, itu tidak berpengaruh langsung ya terhadap salah saji material di laporan keuangan begitu. Dibandingkan yang lainnya ya jelas yang itu paling tidak signifikan dampaknya. Karena biasanya akuntan yang masih baru lulus tapi karena dia pinter ya nggak ada salah saji material seperti itu. Nah, itu ya terkait dengan ini. Salah saji nomor 7, selanjutnya nomor 8. Berikut ini tipe modifikasi opini auditor. Seperti itu ya. Oke, di sini kecuali ya, tapi modifikasi opini auditor ini ada menolak memberi pendapat. Oh, ini saya ada 2 kali ketik ya. Ini malah kalian beruntung ya, jawabannya benar. Seperti itu ya, 2 kali ini berarti jawabannya pilihannya cuma 2 ya, kayak 3 begitu. Ini jelas ya opini wajar, modifikasi opini auditor. Dan kalau teman-teman ingat ya, saya bilang, nah, jadi opini auditor by default itu adalah wajar tanpa pengecualian. Nah, jadi ketika muncul opini wajar tanpa pengecualian dengan kalimat penjelas, muncul opini wajar dengan pengecualian dan sejenisnya, itu namanya adalah modifikasi opini auditor. Jadi intinya pertanyaan ini tuh nanya gini, apa namanya, by default opini auditor itu yang mana sih? Seperti itu. Itu ya teman-teman. Tuh. Oke, opini wajar tanpa pengecualian di sini. Berikut ini ya. Oke, selanjutnya nomor 9. Berapa pertanyaan sih? Oh, nggak banyak. Oke. 9. Nah, ini. Nah, seorang auditor memutuskan bahwa opini terhadap laporan keuangan perusahaan yang ia audit harus dimodifikasi. Diketahui bahwa faktor penyebab modifikasi tersebut memiliki nilai material dan berdampak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Kemungkinan besar opini yang dikeluarkan auditor adalah apa, teman-teman? Ini gampang. Apa jawabannya? Ya, jadi ada salah saji nilai material dan dampaknya ke seluruh laporan keuangan secara keseluruhan. Apa, teman-teman? Opininya ini dasar ya, apa? Ada yang mau coba? Jawabannya apa kemarin? Yang ini? Ya, teman-teman. Halo. Tidak wajar. Tidak wajar. Oke, yang lain? Wajar dengan pengecualian. Wajar dengan pengecualian. Oke, yang lain ada lagi? Memberi pendapat. Tidak memberi pendapat. Oke, kita ketahui ya di sini. Ini kayaknya opini saya sudah menjelaskan sampai berbusa-busa ya, tapi katanya masih ada beberapa yang miss. Jadi ini sudah sangat jelas banget ya teman-teman. Ini jawabannya tadi. Ya, tidak wajar. Ya, jelas. Yang pertama apa? Yang pertama ya wajar dengan pengecualian ya. Wajar dengan pengecualian itu jika faktor itu memiliki nilai material dan nih kuncinya berdampak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Kalau wajar dengan pengecualian, teman-teman, hanya pada satu akun. Ya, jadi misalnya hanya akun persediaan aja yang salah, yang nggak setuju ya, yang nggak setuju atau auditor nggak setuju yang salah. Tapi sebenarnya secara umum untuk laporan keuangan yang bagian lain-lain nggak berdampak signifikan kayak begitu. Nah, ini diferensiasi banget ya di sini. Nah, ini kalau wajar dengan pengecualian itu hanya satu akun ya, atau hanya satu bagian laporan keuangan. Tapi kalau wajar, tidak wajar itu berdampak signifikan laporan keuangan secara keseluruhan. Ini ada ya. Nah, kayaknya saya sudah menjelaskan beberapa berkali-kali di sini. Itu ya. Yang kedua tadi ada yang tidak memberi pendapat ya, tidak memberi pendapat
Saya ulangi, review lagi, apa bedanya tidak memberi pendapat dengan tidak wajar? Ingat saya pernah bahas ini di kelas. Apa bedanya tidak memberi pendapat dengan tidak wajar, teman-teman? Ada yang mau coba? Apa bedanya tidak memberi pendapat dengan tidak wajar? Aduh, catatan saya. Belum audit, tapi ya, tidak audit. Ada yang mau coba? Tidak apa? Kalau yang tanpa yang disclaimer belum audit, Iya, jadi belum menentukan. Betul. Jadi kalau tidak memberikan pendapat atau disclaimer, itu adalah dia belum melakukan audit. Jadi intinya dia tuh bilang gini, saya nggak tahu ada salah atau enggak di laporan keuangan. Intinya gitu. Karena dia belum melakukan prosedur, atau ada ini dia belum melakukan prosedur, atau dia tuh buktinya nggak cukup. Jadi dia akan bilang, disclaimer itu dia gini, disclaimer tidak menyatakan pendapat, itu dia bilang bahwa, oh saya nggak tahu laporan keuangan ini sudah benar atau belum. Begitu, karena saya tidak memiliki informasi yang cukup untuk dapat menyatakan hal tersebut. Nah, ini jelas-jelas ya, ada nggak kata-kata itu di situ, di sini nggak ada kan? Di sini dia bilang faktor penyebabnya modifikasinya itu ada nilai material. Berarti dengan kata lain dia di sini sudah ya, dia di sini sudah tanggal berapa sih? Sekarang adalah ada tanggal 26 ya. Nah, dia di situ bilang bahwa dia di sini bilang bahwa ini loh di soalnya dia bilang bahwa sudah ketemu ada masalah yang nggak setuju seperti itu, dan masalahnya itu signifikan nilai material. Nah, kalau dia berani ngomong gini berarti dia sudah nemu buktinya ya bahwa emang ada hal yang bersifat material. Nah, memang bahasanya memang agak beda ya teman-teman. Padahal menurut saya ini sudah sangat straightforward ya, bahkan kayaknya di PowerPoint itu sudah ada teman-teman ya. Ini teman-teman perlu melihat secara cermat ya, kayak gitu di sini. Oke lah, kalau saya menganggap kalau yang itu bukan salah ya, kalau yang kurang tepat itu adalah teman-teman yang memang soalnya rodo-rodo analisis, yang mungkin harus buku atau browsing begitu. Nah, tapi kan kalau yang itu kan sudah sangat jelas ya di PowerPoint ya menurut saya. Yang opini-opini ini, nah ini ya opini-opini menurut saya yang bagian opini-opini yang seperti ini straightforward dari buku ya, dari PowerPoint loh ini teman-teman. Nah coba lanjut aja ya. Nah ini, opini audit perlu dimodifikasi. Nah, ini faktor penyebab modifikasi tersebut berdampak material, tetapi tidak menyuluh terhadap laporan keuangan. Nah, itu saya tadi bilang ya. Nah ini, ini wajar dengan pengecualian. Nah, ini straightforward banget ya dari PowerPoint loh kalau teman-teman lihat itu ya. Nah, saya berharap di sini banyak yang benar. Bisa sih saya cek, ini nggak usah lah nanti. Di sini selanjutnya, oke selanjutnya di sini tadi 10 sudah, selanjutnya 11. Akuntan publik dapat memberikan berbagai jasa yang secara umum dapat dikategorikan menjadi jasa atestasi dan jasa non atestasi. Ya, ada yang ingat jasa atestasi itu yang seperti apa teman-teman? Apa itu jasa atestasi dan non atestasi? Ini juga ada di PowerPoint ya. Oke. Apa? Jasa atestasi dan non atestasi. Ada yang tahu apa? Jasa atestasi dan jasa non atestasi. Ada yang tahu? Coba saya tanya. Mbak Dina Putriana ada? Ada Ibu. Ya, apa itu jasa atestasi? Atestasi itu dan bedanya apa deh? Bukan definisi deh. Bedanya apa itu jasa atestasi dan non atestasi? Nggak usah pakai definisi, yang bedanya aja apa? Apa itu bedanya jasa atestasi dan non atestasi? Kalau atestasi itu jenis jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Yang seperti apa? Seperti penjaminan itu. Seperti apa? Penjaminan.
Seperti penjaminan ya, seperti penjaminan betul. Betul ya, betul ya, betul kurang lebih betul ya tadi Mbak Dinas menyampaikan betul. Jadi penjaminan itu masuk atestasi ya, penjaminan itu masuk atestasi. Nah, tapi apa di sini bedanya antara jasa atestasi dan jasa non atestasi? Ada yang bisa mencoba betul tadi ya Mbak Dina, penjaminan itu masuk atestasi ya. Jadi dari situ aja udah kelihatan ya sebenarnya jawabannya yang mana ya. Apa namanya sudah kelihatan ya sebenarnya di situ yang mana. Tapi di sini apa bedanya atestasi dan non atestasi? Oke, betul penjaminan betul ya, penjaminan untuk atestasi tidak masuk non atestasi. Tapi apa perbedaan antara jasa penjaminan ya jasa atestasi itu? Nah jadi gini, kalau jasa atestasi itu pada intinya adalah auditor itu akhirnya memberikan opini ya teman-teman. Opini itu berarti gini, dia tuh bilang ini apa yang saya cek ini sudah benar. Pokoknya dia menyampaikan, oh yang saya cek ini sudah benar, oh yang saya cek ini sudah sudah sesuai, atau saya cek ini belum sesuai. Jadi ada kesimpulan, ada opini yang diberikan oleh akuntan publik. Nah itu namanya jasa atestasi. Tapi kalau non atestasi dia itu mengerjakan suatu kegiatan, tapi nggak ada opini akhir. Contohnya apa di situ sudah ada ya. Jadi contohnya yang non atestasi itu adalah jasa konsultan. Jadi kalau konsultan itu kan kita membantu perusahaan membuatkan laporan keuangan ya, atau membantukan perhitungan pajak. Tapi nggak ada opini kan, perhitungan pajaknya sesuai, nggak ada. Ya enggak lah yang buat kita sendiri ya kita bilangnya sesuai seperti itu. Itu ya bedanya jasa atestasi dan non atestasi seperti itu. Nah, jadi jasa review yang di bawah situ ya ada jasa review dan jasa audit. Itu adalah review dan audit itu tadi sampaikan Mbak Dina adalah jasa assurance ya, penjaminan. Nah, review dan audit itu penjaminan. Nah, bedanya apa audit dan review teman-teman? Saya sudah pernah bahas di kelas ini di PowerPoint tidak straightforward ya, tapi ada di kelas sudah. Apa bedanya audit dan review? Sama-sama penjaminan teman-teman. Bedanya apa? Jasa audit dan review. Review itu hanya mengulas, Bu. Kalau audit itu mengecek. Nah, mengulas juga sih. Bedanya apa jasa audit dan review? Coba saya mau tanya di sini. Mbak Sherin ada? Ada, Bu. Apa bedanya? Jasa audit dan jasa review. Kalau di PowerPoint yang pertemuan awal tuh ya, yang akuntan publik kan jasa audit dan review itu masuk di penjaminan ya. Bedanya apa? Jasa audit dan jasa review. Kok bisa Kalau sih? yang review itu kayak memberi apa sih kayak audit yang memberi negatif gitu, tapi kalau review itu ya kalau review itu yang negatif, tapi kalau yang audit itu yang Positif. yang memberikan opini. Ya betul, ya betul ya. Kurang lebih sudah terbahas ya. Jadi kalau jadi gini ya bahasanya teman-teman. Kalau jasa audit itu adalah jasa penjaminan yang paling tinggi ya. Kalau bahasa ininya penjaminannya adalah yang 99% level penjaminannya. Bahasanya opininya betul sudah disampaikan tadi, bahasa opininya adalah bahasa positif. Positif itu berarti gini, auditor bilang, laporan keuangan sudah sesuai. Laporan keuangan sudah sesuai dengan sudah tepat, sudah bagus. Ini dia berani ngomong kayak gitu. Level penjaminannya 99% lah, anggaplah 90% ke atas seperti itu. Nah, kalau review itu level penjaminannya di bawah ya. Review itu penjaminannya di bawah di bawah audit. Jadi review itu intinya mungkin penjaminannya di angka 60-an% lah ya, 60-an% begitu, 60-70% begitu. Nah, jadi review itu dia bilang gini auditor, nanti kesimpulannya auditor tidak menemukan kesalahan saji material. Jadi auditor nggak langsung straightforward ngomong, sudah sesuai, nggak ngomong kayak gitu, dia memang tidak menemukan begitu. Jadi bahasanya dia bilang, saya nggak ngomongin sudah sesuai loh, cuma dari prosedur saya nggak nemu kalau ada yang salah. Ini kayak gitu ya, bahasa inilah ya, bahasa legal ya, jadi sedikit membedakan level begitu. Nah itu untuk review ya, beda review dan audit begitu. Betul ya, terima kasih. Nah ini ya tadi di sini tadi. Oke, nomor 11 sudah. Oke, nomor 12 di sini, pilihlah pernyataan yang tepat
terkait tentang hubungan antara pengauditan dan akuntansi. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya, ini salah satu hal yang saya bahas di pertemuan pertama dan pertemuan kedua kalau saya nggak salah, saya review ulang. Di sini adalah tepat ya hubungan antara pengauditan dan akuntansi. Pengauditan memberikan jaminan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Betul. Dan yang E adalah pengauditan meningkatkan kualitas informasi akuntansi bagi pembaca laporan keuangan. Yang lainnya jelas salah ya. Yang pertama di sini pengauditan menjadi panduan untuk menyajikan laporan keuangan secara tepat. Jelas salah ya, karena urutannya laporan keuangannya jadi dulu, baru kemudian diaudit. Dan pengauditan dilakukan di awal siklus akuntansi. Nah juga ya, pengauditan menjadi dasar bagi akuntan untuk, nah lagi-lagi salah, urutannya salah ya, pengauditan itu di belakang ya, belakang. Jadi setelah laporan keuangan sudah jadi, begitu. Cukup jelas kalau yang ini. Berikutnya 13 di sini. Nah ini ya, tanggung jawab auditor manajemen telah diidentifikasi oleh berbagai dokumen seperti surat perikatan dan laporan auditor. Berikut ini yang bukan termasuk tanggung jawab auditor terkait dengan laporan keuangan adalah, kita lihat ya, yang bukan termasuk di sini ya, mengidentifikasi bukan tanggung jawab auditor. Nah, jadi yang kecuali intinya. Mengidentifikasi semua salah saji yang ada di laporan keuangan. Ini jelas ya, salah, ini rodok tricky. Tapi intinya auditor itu tanggung jawabnya adalah menemukan salah saji material. Jadi hanya salah saji yang bersifat besar nilainya. Nah kalau semua salah saji, berarti salah saji yang kecil-kecil itu juga tanggung jawab auditor untuk menemukan. Enggak, seperti itu juga ya, seperti itu. Gitu. Selanjutnya, yang E, menyusun informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen ya, bukan tanggung jawab auditor. Nah, yang lainnya itu adalah tanggung jawab auditor ya, kelemahan pada sistem pengendalian internal, memberikan jaminan, menemukan kesalahan material, itu semua tanggung jawab auditor. Hanya 2 itu yang tidak termasuk, seperti itu. Ada pertanyaan atau komentar teman-teman sebelum saya lanjut? Ada yang mau disampaikan dulu sebelum lanjut teman-teman? Maaf. Nomor 13 ya sekarang. Lanjut? Sudah cukup jelas? Lanjut. Oke, baik. Nomor 13 sudah. Selanjutnya nomor 14 yang ada di sini. Pada laporan auditor, informasi yang tercantum pada paragraf ruang lingkup adalah, ini kayaknya sudah jelas ya, teman-teman tinggal lihat aja ya di PowerPoint ada ini ya. Standar pengauditan yang menjadi landasan pelaksanaan audit, penjelasan tentang pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang menjadi objek audit, periodenya, detail tentang jasanya, ini masuk paragraf pendahuluan ya. Yang F ini opini auditor, ini masuk paragraf opini ya. Jadi yang A, B, dan D ini masuk pendahuluan ya. Yang F ini yang masuk opini ya. Berarti yang masuk paragraf ruang lingkup adalah yang C dan E. Ya begitu. Di sini nomor 14 ini sudah cukup jelas. Nomor 15, KAPZ sedang melakukan audit dengan PTW. Kegiatan audit berjalan lancar, KAPZ berhasil mengumpulkan bukti yang diperlukan. Akan tetapi, sampai dengan audit selesai dilakukan, PTW tidak memberikan izin bagi KAPZ untuk mengirimkan surat konfirmasi bank. Opini yang dikeluarkan KAPZ pada situasi ini adalah apa? Tidak menyatakan pendapat. Tidak menyatakan pendapat ya, ini cukup jelas. Saya sudah ngomong beberapa kali di kelas ya ini, karena surat konfirmasi bank adalah prosedur yang sangat penting dalam audit begitu. 16 ya. KPBW melakukan audit terhadap PT Jaya. Hasil audit menunjukkan tidak ada salah saji material dan laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Selama kegiatan audit tahun tersebut, KAP juga menemukan bahwa 3 bulan sebelum akhir tahun, PT Jaya membeli 2 perusahaan yang lebih kecil, yaitu PTB dan PTC, sebagai sarana ekspansi perusahaan. Temuan ini sudah dipertimbangkan dalam penyusunan prosedur audit. Berdasarkan informasi ini, opini audit yang paling tepat untuk diberikan oleh KAPB adalah apa? Wajar tanpa pengecualian dengan kalimat penjelas. Wajar tanpa pengecualian dengan kalimat penjelas. Ada yang mau coba yang lain? Apa jawabannya? Apa wajar dengan pengecualian? Atau wajar tanpa pengecualian saja? Ada yang mau coba?
Ya, betul ya. Jawabannya ini adalah wajar tanpa pengecualian dengan kalimat penjelas. Bu, dari mananya, Bu? Kalau bisa dengan kalimat penjelas, kenapa tidak wajar dengan pengecualian? Pertama, tidak wajar dengan pengecualian, tidak ada salah saji material di sini, kan jelas ya. Dan ini, Bu, informasi yang ekspansi ini, yang pembelian perusahaan ini kan adalah informasi yang sudah masuk. Jadi tidak ada salah saji material, sudah termasuk di dalamnya adalah itu ya, transaksi itu yang pertama. Lalu yang kedua di sini adalah kenapa tidak wajar tanpa pengecualian saja, Bu? Nah, ini karena di sini ada suatu kegiatan yang signifikan ya bagi perusahaan, yaitu ada pembelian perusahaan ya, ekspansi, ada ada ekspansi, ada merger benar, ada merger di sini sehingga terjadi wajar tanpa pengecualian, betul, dengan kalimat penjelas karena ada transaksi yang bersifat signifikan untuk masuk di laporan keuangan seperti itu. Begitu? Ya, saya rasa harap cukup jelas. Ini awalnya nggak sejelas ini ya, ini kalimatnya sudah saya edit ya sehingga menjadi jauh lebih jelas seperti itu. 16, 17. Lanjut ya. Nah, ini ya yang agak menantang ini ya. Oke, yang CV Wilas adalah sebuah perusahaan di bidang bakery di mana ia memproduksi dan menjual berbagai jenis kue dan roti di beberapa cabang yang ia miliki. Persediaan perusahaan terdiri dari bahan baku utama pembuatan kue, bahan pelengkap, dan produk jadi. Tidak ada barang dalam proses karena semua produksi selesai dalam 1 hari. Semua produk hanya layak jual dalam jangka waktu tertentu setelah produk tersebut selesai diproduksi. Ada produk yang hanya layak jual pada hari yang sama dengan hari produksi, dan ada produk yang masih layak paling lama 3 hari setelah produksi, tapi harga jualnya akan lebih murah seiring berjalannya waktu. Cukup kompleks ya. Lebih dari jangka waktu tersebut, produk sudah tidak layak jual. Nah, itu hal pertama ya. Ini adalah persediaan. Ya, persediaan di sini jelas. Nah, case yang kedua, paragraf yang kedua, semua penjualan dilakukan secara tunai. Akan tetapi perusahaan juga menerima pesanan dari pelanggan, di mana pelanggan membayar uang muka awal beberapa hari sebelum produk jadi. Tidak ada mekanisme baku terkait dengan penerimaan uang muka dari pelanggan. Setiap cabang toko menerapkan kebijakan yang berbeda. Pernah terdapat situasi di mana cabang toko tidak mencatat uang muka yang diterima dari pelanggan sehingga pelanggan dirugikan. Nah, di sini kita diminta identifikasi asersi apa yang berpotensi salah saji. Jadi ada kemungkinan asersi apa yang kalau kemarin kita di kelas itu bahas ya, asersi apa yang mungkin menjadi isu ya, menjadi kemungkinan akuntan perusahaan itu salah nyatet itu di aspek yang berdampak ke asersi yang apa. Seperti itu ya. Ada pertama persediaan ya dan pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka itu adalah utang ya. Kalau teman-teman ingat di sini, lalu di sini adalah persediaan. Persediaan itu adalah aset. Berarti ini adalah asersi yang masuk asersi neraca ya, teman-teman, bukan asersi yang transaksi ya, asersi neraca. Asersi neraca itu berarti ada existence ya, ada reaction obligation, ada valuation and allocation, dan ada completeness. Itu kita udah mengeliminasi berapa itu? Cut off dan klasifikasi udah nggak masuk ya, begitu. Pilihannya hanya 4 itu. Nah, itu ya. Selanjutnya apa? Ada yang mau coba nebak? Persediaan dulu yang gampang menurut saya. Persediaan yang kira-kira apa? Ada yang mau coba? Namun untuk tutupannya ini harus kita buka. Nah, kita buka, kemudian setelah itu dia akan menyala. Nah, coba. Karena di mana saya tanya. Sebagai power bank untuk pengisian baterai. Di sini. Oke, kita dapat menemukan di sini, perhatikan juga nanti kalau dia udah penuh, ini nanti akan mati. Ya, kalau dia sudah penuh. Sementara kalau ada yang mau coba sebelum saya tanya secara ini? TWS dan power bank udah jadi aksesoris wajib. Ada yang mau coba? Ya, gimana? Existence. Oke, ada yang coba existence ya. Coba kita tulis dulu existence. Oke, ada yang mau coba jawaban yang lain? Serta satu warna hijau. Ya, ada yang mau coba lain? Ukurannya juga nggak terlalu besar. Penilaian dan valuasi, Bu. Penilaian dan Alokasi. Alokasi. Oke, penilaian dan alokasi ya. Oke. Tadi Mas Yusuf ya kalau nggak salah. Iya betul. Ada yang punya pendapat yang lain?
yang persediaan dulu ya. Oke, biar agak cepat, mohon izin saya langsung ya. Jadi kalau yang langsung aja deh kita bahas ya, biar nggak agak lama. Di sini kita lihat, di sini ada jawaban yang benar adalah ting 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 ting. Nah ini ya, valuation and allocation, betul ya, penilaian dan alokasi. Ya, penilaian dan alokasi, betul, yang persediaan. Dari mana, Bu? Sebenarnya sudah sangat jelas ya teman-teman, yaitu apa, nilai. Ini sudah jelas, ada kata ya, harga jualnya berkurang. Nah, jadi logikanya ketika, jadi gini, penilaian dan alokasi itu gini, jadi ketika persediaan itu nilainya gini, kita nyatet persediaan nilainya adalah 6 juta. Pertanyaannya, ini 6 jutanya beneran 6 juta nggak? Jangan-jangan nilainya sudah turun, atau jangan-jangan nilainya malah sudah naik. Nah, itu menjadi isu penilaian dan alokasi ya. Di sini sama ya, jadi barang dagangnya, bakery-nya, produknya sudah kita produksi itu, dia nilainya turun kan? Ada yang malah kalau nggak kejual ya sudah hilang ya. Kalau sudah nggak kejual ya sudah hilang. Seperti itu. Terus kalau apa namanya? Kalau nggak kejual ya sudah hilang, nggak bisa dijual ya sudah habis ya, seperti itu, nggak ada nilainya. Dan ada beberapa produk yang masih bisa dijual tapi nilainya turun. Nah, ini jelas masuk penilaian dan alokasi. Lalu yang kedua, pendapatan diterima di muka, ini sudah ada, ini ya, sudah saya kasih clue di kalimat yang terakhir di paragraf 2. Ya, di sini ada pernah terdapat situasi di mana cabang toko tidak mencatat uang muka yang diterima dari pelanggan sehingga pelanggan dirugikan. Berarti ini ada uang yang ada utang kita ke pelanggan yang enggak dicatat, ya kan? Padahal sebenarnya ada, tapi nggak kita catat. Nah, berarti di sini completeness ya, begitu. Completeness, kelengkapan ya. Ada yang tidak dicatat seperti itu. Nah, itu. Ingat ya, pendapatan diterima di muka walaupun namanya pendapatan, dia adalah akun hutang. Ya, itu pendapatan diterima di muka itu adalah akun utang ya, begitu Kak. Walaupun namanya pendapatan. Itu jebakan aja sih namanya pendapatan, jadi hutang. Hutang kita perusahaan ke pelanggan gitu. Nah, saya minum dulu. Baik. Yang ini dulu ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan? Kenapa bisa dapat asersinya yang bermasalah itu? Ya, saya rasa cukup jelas. Lanjut. Selanjutnya adalah, ini bagian banyak analisisnya ya. Oke. Selanjutnya yang 18, di sini PT Quick Chicken adalah sebuah bisnis restoran cepat saji. Perusahaan memiliki 2 jenis restoran dengan brand Quick Chicken, yaitu restoran milik dan restoran milik dan franchise. Restoran milik adalah cabang resmi perusahaan yang sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan. Semua perusahaan yang ada di restoran milik masih milik perusahaan dan baru dianggap terjual ketika sudah diterima oleh konsumen akhir. Maksudnya ini, dan produk baru dianggap terjual ketika sudah diterima oleh konsumen akhir. Jadi misal nih, kalau untuk ini kan persediaan ya, saya langsung aja ngomong persediaan. Jadi kalau persediaannya itu pindah dari gudang A ke restoran B. Nah, kalau restorannya itu masih restoran milik perusahaan, berarti perpindahan barang itu barangnya hanya pindah tempat aja, tapi belum ada penjualan ya, begitu. Baru dia terjual itu ketika barangnya itu dibeli konsumen. Kayak saya sering ngasih contoh di kelas es krim ya. Kalau misalnya es krimnya dari pabriknya Walls pindah ke Indomaret, yang Indomaret Gejayan misalnya, seperti itu. Nah, di situ cuma pindah barang aja tuh belum terjual. Baru dianggap terjual ketika ada orang yang ke Indomaret dan beli es krimnya, itu baru dianggap terjual. Nah, sebaliknya, restoran yang jenis kedua adalah jenis franchise, adalah restoran yang dimiliki secara independen oleh pihak yang membeli hak franchise dari perusahaan. Nah, jadi walaupun dari luar tampilannya kelihatan sama, tapi ternyata itu bukan milik perusahaan ya, hanya pakai brandnya perusahaan. Nah, di sini semua aset yang ada di franchise dimiliki oleh pemilik franchise. Nah, jadi bentuknya itu perusahaan kita itu menjadi suppliernya restoran tersebut ya. Jadi kita menjual produk kita ke franchise, ke toko franchise. Nah, toko franchise baru oleh franchise kemudian dijual ke konsumen akhir. Nah, kalau yang contoh yang nomor 2 ini, situasi yang nomor 2 ini, maka perusahaan itu ketika barang itu masuk ke restoran yang franchise itu sudah terjual. Jadi apakah si restoran itu bisa jual ke konsumen atau enggak, itu sudah di luar kuasa perusahaan ya. Jadi di sini adalah ya, pokoknya kalau sudah ke franchise itu sudah terjual oleh perusahaan. Kayak begitu. Ya, seperti ini. Nah, ini
kasus yang banyak terjadi di perusahaan di berbagai industri ya teman-teman. Jadi kayak McD dan sejenisnya itu ada resto-resto yang merupakan emang milik mereka, cabang mereka, sama ada yang mereka ada resto yang franchise ya seperti itu. Ini case-nya banyak sekali di industri ya begitu. Nah, asersi, sekarang kita diminta identifikasi asersi yang perlu menjadi perhatian auditor atau yang berisiko tinggi untuk akun persediaan. Sudah dikasih tahu ya nama akunnya itu untuk akun persediaan. Apa aja teman-teman kira-kira? Kalau persediaan berarti ini ya hanya 4 ya, completeness, existence, rec obligation, dan valuation and allocation. Yang cut off dan klasifikasi nggak masuk ya, sudah itu. Kalau persediaan kan neraca, begitu. Nah, masuknya mana teman-teman di sini? Kira-kira apa saja? Asersi apa yang menjadi perhatian? Ya, kalau saya jawabnya cuma 1 Bu, nggak apa-apa. Ya, kalau 1 sudah dapat poin yang lumayan, begitu. Kalau bisa jawab dua-dua, jawab lebih lengkap ya nggak apa-apa. Atau kalau jawabannya cuma 1, jangan-jangan. Ada yang mencoba menjawab? Apa gitu Hanya di sini ada HT nih. Baru masuk kerja ini minta langsung HT. Biar apa, Bang? Dikasih itu aja, Bang. Ya, make sense sih. Oke, ada Harfian Dwi, ada? Ada, Bu. Oke, Harfian, gimana? Jawabannya atau kemarin ngisinya apa deh? Jawabannya apa? Kemarin ngisinya apa? Waktu ngerjain ini. Saya isinya yang pertama right and obligation. Right obligation, oke. Terus ada lagi? Apa cuma ini? Completeness. Completeness, Valuation and allocation. And allocation. Oke, ada 5 ya kemarin. Oke, sip. Oke, terima kasih Yas. Jadi kemarin ada 5 ya. Maaf ada 3. Maaf kok 5 sih. Ada 3 ya yang sudah dipilih. Nah, ada yang punya jawaban yang lain? Kita coba lihat ya, langsung saja kita coba lihat jawabannya apakah sudah oke atau ada yang kurang atau kita yang bagaimana kira-kira. Nah ini ya sudah hampir benar ya, yang sudah hampir benar, tapi yang di sini valuation and allocation-nya tidak masuk ya, valuation and allocation-nya tidak masuk ya. Maksudnya gini, mengapa berarti valuation and allocation tidak terancam, tidak signifikan untuk kasus yang seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau yang kasus yang di case yang disampaikan di layar ini lebih ke pertama adalah right and obligation. Jadi right on obligation itu gini, barang yang jadi misalnya saya PT Quick Chicken saya punya 15 cabang ya, 15 resto. Nah, di 15 resto itu, nah itu 15 resto itu diketahui ternyata 5 itu resto milik, yang 10 itu adalah resto franchise. Nah, terus pertanyaannya adalah saya mau buat laporan keuangan nih, misalnya tahun 2021. Saya buat laporan keuangan, nah yang saya masuk sebagai persediaan itu yang mana? Ya, saya masukin persediaan itu yang mana? Apakah persediaannya harusnya kan yang masuk persediaan hanya persediaan yang ada di pabrik saya dan yang di 5 yang toko restoran milik itu tadi. Nah, jadi yang lainnya persediaan yang ada di resto-resto franchise itu bukan hak saya lagi. Gitu ya, jadi right and obligation. Lalu yang kedua completeness ya, sama case-nya tadi, completeness kebalikannya ya, completeness saya membuat laporan keuangan nih, padahal saya punya 15 resto ya, 15 resto, yang 5 adalah resto milik. Nah harusnya persediaan yang di resto milik itu kan dicatat, saya masukin ke laporan keuangan saya. Pertanyaannya, saya ingat nggak nyatet? Jangan yang saya hanya yang ada di pabrik saja. Headquarter ya, yang di utama saja pabrik aja, tapi lupa nyatet persediaan yang ada di resto-resto milik itu yang sudah dikirim ke resto milik itu. Nah itu ada 2 ya. Nah di sini case-nya nggak terlalu obvious untuk yang valuation begitu. Ya sudah hampir benar ya, kalau dapat di scoring ya kelihatan scoringnya juga sudah lihat ya skor masing-masing begitu. 18 sudah, 19 ya. Nah ini langsung ya, mohon maaf saya agak cepat. Yang selanjutnya adalah terkaitan tentang penjualan ya. Untuk penjualan di sini sama case-nya seperti tadi ya, untuk penjualan ya, untuk penjualan. Nah, penjualan maka di sini pilihannya berubah ya. Ya langsung aja untuk penjualan, berarti di sini case-nya sama ya. Case-nya sama seperti tadi, di sini penjualannya ada 2 ya yang perlu menjadi perhatian.
yaitu yang pertama adalah occurrence dan cut off. Dua ya, occurrence dan cut off. Bu, sebenarnya ini completeness juga bisa masuk sih sebenarnya sih. Saya perlu edit nih tambahan deh. Saya tambahin deh nanti jawabannya. Completeness ini masuk juga sebenarnya, walaupun nggak terlalu obvious, bisa masuk ya. Gitu. Oke, di sini occurrence dan cut off ya. Kenapa? Karena gini, occurrence pertama keterjadian ya. Keterjadian itu adalah ini kembali ke yang FOB teman-teman ya, FOB-nya. FOB-nya dan juga titik terjualnya. Nah, kalau di resto milik ya, titik terjualnya produk adalah ketika dari restoran jual ke konsumen. Nah, tapi kalau di yang restoran franchise, itu titik jualnya adalah ketika toko jual ke restoran franchise. Nah, karena titik jualnya berbeda, itu mengancam occurrence ya. Mengancam occurrence karena bisa terjadi ada penjualan kayak penjualan fiktif seperti ini, teman-teman. Ada penjualan fiktif dari perusahaan itu ngirim barang ke restoran milik. Nah, terus diklaim sebagai penjualan. Ya, penjualan padahal sebenarnya itu belum penjualan ya, cuma mindah barang doang. Ini harusnya completeness harusnya saya centang nih. Nah, saya centang kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah cut off ya. Cut off sama ya, cut off titiknya karena berkaitan tentang titik terjualnya beda-beda. Ya, karena titik terjualnya beda-beda, maka ini mengancam cut off ya. Jangan-jangan ada penjualan yang dicatat duluan ya. Misalnya saya ngirim barang ke restoran milik ya, saya ngirim barangnya tanggal 31 Desember. Itu saya anggap penjualan ya, padahal sebenarnya penjualannya geser ya. Penjualannya padahal baru terjadi misalnya Januari ya. Karena dari situ restoran milik jual ke konsumen baru Januari. Nah, kalau seperti itu berarti ada masalah cut off. Begitu, harusnya penjualan tidak terjadi. Ini semua kompleteness juga masuk ya, karena bisa terjadi penjualan yang restoran milik ya, ada restoran milik itu ternyata penjualnya ada yang bisa tidak terlacak ya, karena ada dua tipe penjualan ya, sehingga ada dua tanggal dua titik penjualan, sehingga bisa ada completeness-nya juga terancam. Ini saya tambahin nanti di sini completeness gitu. Oke, setelah dua lagi ya, terus yang selanjutnya 20 ini. Nah, ini KAPX akan mengaudit PT Gempita. Salah satu akun yang menjadi perhatian auditor adalah akun piutang usaha perusahaan. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa pengendalian internal untuk penjualan PT Gempita kurang bagus dan sering terjadi situasi di mana PT Gempita tidak mencatat penjualan pada pelanggan. Berikut ini adalah beberapa prosedur audit yang dapat dilakukan oleh auditor untuk transaksi situasi ini. Urutkanlah, ini saya banyak salah ketik, maaf ya, urutkanlah prosedur tersebut berdasarkan kualitas bukti yang diperoleh untuk tujuan audit ini. Jadi pertama, teman-teman pilih urutannya dari prosedur yang paling urgent ya, yang teman-teman yang paling sesuai dengan kondisi ini, terus juga yang buktinya adalah paling kuat ya, seperti itu. Begitu. Urutkanlah prosedur tersebut berdasarkan kualitas bukti. Ya, urutannya dari aspek prosedurnya dan kualitas buktinya. Kira-kira mana yang terkaitan dengan ini untuk hal ini. Nah, kita coba langsung aja ya. Nah, ini kira-kira mana? Ini sebenarnya kombinasi ya. Jadi yang materi kemarin terkait dengan materi yang tentang prosedur sama kombinasi materi prosedur dan materi yang bukti audit ya. Kita lihat nih jawabannya ya. Nah, ini. Nah, ya. Kalau buktinya urutannya ya di sini pertama adalah konfirmasi, itu yang paling atas ya, yang paling sesuai dengan pertama konfirmasi itu paling atas karena yang paling sesuai dengan tujuan audit ya. Ketika kita di sini kan terkait tentang penjualan ya, piutang. Begitu. Nah, kemudian konfirmasi itu, konfirmasi dua-duanya ini mana yang paling atas ya? Yang paling atas di sini adalah konfirmasi yang surat konfirmasinya langsung dikirim ya, dari pelanggan ke auditor. Begitu. Nah, yang nomor 2 baru kalau dari pelanggan, dari pelanggan ngirim dulu ke klien ya, PT Gempita, PT Gempita ngirim ke kita. Nah, itu baru yang level kualitasnya rodok turun seperti itu. Nah, lalu yang prosedur 3 dan prosedur 4 ya, ini sebenarnya prosedur 3 dan prosedur 4 ini sama ya untuk piutang, sama untuk piutang, tapi prosedur 3 lebih jadi sebenarnya dua-duanya bisa dilakukan prosedurnya ya, prosedur 3 dan prosedur 4 seperti itu. Tapi di sini prosedur 3 lebih tinggi sedikit kualitas bukti auditnya. Kira-kira kenapa teman-teman?
Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa 3 itu lebih tinggi? Ada yang mau coba jawab? Karena bank statement. Karena bank statement, betul, betul. Itu ada 2 alasan. Salah satunya betul, salah satunya adalah bank statement ya. Jadi seperti yang saya sebutkan, bukti audit itu lebih kuat kalau dari pihak luar. Nah, sementara kalau vouching dokumen penjualan itu kan dokumen invoice, delivery note, mereka dokumen internal semua ya, kecuali delivery note-nya itu sudah ditanda tangan sama si penerima barang. Nah, itu sudah ada aspek eksternalnya, maupun nggak purely eksternal ya, sehingga di sini betul bank statement ya, karena ketika bukti dokumen atau bukti itu berasal dari luar perusahaan, artinya bukti yang bukan dibuat oleh perusahaan itu maka lebih kuat kualitasnya. Betul ya tadi Mas Yusuf. Jadi bedanya vouching dan tracing teman-teman. Ada yang masih ingat nggak? Vouching itu buat asersi apa, tracing buat asersi apa? Utamanya. Ingat, vouching itu biasanya vouching dan tracing sama-sama ngecek dokumen. Bedanya adalah kalau vouching itu biasanya untuk gimana, tracing untuk gimana. Ada yang untuk asersi apa? Ada yang ingat? Tracing itu completeness Betul, intinya betul. Tracing itu untuk completeness. Tadi betul ya, Mbak. Tadi apa namanya? Tracing itu untuk completeness, vouching itu biasanya untuk occurrence ya, atau kejadian. Yang jadi tracing untuk kelengkapan, vouching itu untuk kejadian atau ke existence ya, existence atau occurrence gitu. Kemudian ini keadaan, terus ini namanya mana saya tadi. Nah ini kalau teman-teman lihat case-nya yang di soal nih ya, perhatikan di sini. Penjualan PT Gembita kurang bagus dan situasi di mana PT Gembita tidak mencatat penjualan pada kelengkapan ya. Ada isu completeness ya. Completeness itu adalah ketika ada transaksi yang seharusnya dicatat tetapi kelupaan atau terlewat dicatat. Nah, berarti di sini ada isu completeness ya. Nah, kalau isu completeness jelas yang paling bagus prosedurnya adalah tracing. Lu nggak bisa vouching, bisa. Tapi kalau vouching itu kan kita gini startingnya teman-teman. Vouching itu lebih ke occurrence ya dan existence. Jadi kalau vouching itu kita kan fokusnya gini, kita ngecek catatan perusahaan. Oh ada penjualan nomor 1, 2, 3, 4. Terus saya mau ngecek dokumennya penjualan nomor 4 sama penjualan nomor 5. Jadi mulanya adalah dari catatan penjualan. Tapi kalau case di sini adalah penjualan aja nggak dicatat gitu loh, kelewat dicatat. Nah kalau yang kelewat itu nggak akan terdeteksi pakai vouching ya, karena vouching itu kita ngecek dulu udah dicatat, kita ngecek ada nggak dokumennya. Nah padahal di sini tuh
itu untuk completeness. Yang kedua, valuation and allocation. Nah, ini ya sudah, dan existence ya itu sudah ya vouching ya, vouching dokumen pembelian ya. Untuk penilaian utang usaha, benar nggak nyatetnya ya? Benar nggak nyatetnya? Seperti itu ya, vouching. Kita ngecek ya, yang sudah dicatat, misalnya tercatat tercatat adalah tertulis di situ ada hutang 20 juta ya dari pembelian barang. Saya cek deh invoice-nya. Oh, beneran nggak di invoice-nya 20 juta? Oh, bener. Nah, itu valuation allocation kan. Gitu. Existence juga sama ya. Tercatat ada hutang pembelian barang. Itu kan jadi kalau barangnya memang sudah kita terima kan. Kan saya vouching. Saya vouching. Ada nggak? Oh, sudah ada tagihannya. Dan sudah ada bukti nerima bahwa kita emang barang sudah kita terima. Nah, berarti di sini masuk ya, sama di sini. Bu, yang valuation allocation kenapa nggak rekalkulasi, Bu? Rekalkulasi di sini konteksnya tidak sesuai ya untuk valuation allocation, karena nilai utang usaha sudah dicatat oleh perusahaan. Nah, konteksnya kurang tepat, kurang pas kalau untuk utang ya, karena kalau di sini kurang pas di sini begitu. Oke, karena utang cenderung rekalkulasinya itu tidak ini ya tidak kompleks ya, kecuali itu hutang jangka panjang ya, kayak hutang bank yang itu mungkin perhitungannya agak kompleks seperti itu. Oke. Inquiry jelas enggak ya, karena inquiry inquiry itu tidak pas karena di sini inquiry alone is not enough ya, jadi inquiry saja tidak bisa dilakukan. Terus vouching dokumen bukti kas keluar yang dibuat bagian perusahaan, ini rodo-rodo jebak memang saya sengaja. Jadi bukti kas keluar kan bukti pembayaran ya, bisa, tapi di sini kurang bagus. Kenapa? Karena coba dilihat ya, ini yang dibuat oleh internal ya, jadi di sini bisa terjadi dibuat internal kan, mungkin kelewat atau sengaja disembunyikan ya pembayaran utang ya, sehingga paling bagus lihatnya pokok bank statement, karena ada bank statement ya pilih yang bank statement seperti itu. Begitu. Itu ya jawabannya untuk sampai nomor 21. Sampai sini ada komentar atau pertanyaan teman-teman sambil saya mau ngecas laptop dulu. Saya tak stop share. Ada pertanyaan atau komentar dulu teman-teman? Saya mau ngecas laptop dulu. Oke, kalau tidak ada, sambil menunggu, sambil saya mau ngecas laptop, monggo bisa dinyalakan kamera teman-teman, kita tak presensi dulu. Ya, bisa dinyalakan dulu kameranya sebentar, sambil saya ngecas, terus kita presensi. Hai. Sekarang adalah tanggal 26. Oke, bisa nyalakan dulu ya. Oke. Baik, oke. Yang pakai virtual background mungkin bisa di stop dulu ya virtual background-nya, takutnya nanti nggak kelihatan. Tapi kalau kelihatan ya udah, takutnya kalau di virtual background di teman-teman nggak kelihatan, seperti itu tolong di ini dulu. Oke, sebentar ya. Yap, baik kita presensi dulu. Sebentar. Baik, kita presensi terlebih dahulu di sini. Oke. Zuhana Zahfa. Deswita Ulianti. Hadir, Bu. Oke. Selsa Oktaviani. Hadir, Bu. Oke, Putri Hamida. Hadir, Bu. Ya. Febi Zulfa Lutfia. Hadir, Bu. Oke.
Sabrina Dwi Aprilia, Hadir Ibu. Rian Nur Faisal, Hadir, Bu. ya. Fritz Johannes, Hadir, Bu. ya. Salsabila Alfirda Hidayah, Hadir Ibu. Iklima Firda Ayu Anissa, Hadir Bu. Reviana Diah Maharani, Hadir Bu. Eka Zulaifah, Hadir Bu. Lutfiana Endah Wulan Lestari, Hadir Bu. Hanifah Naufal Fadila, Hadir Bu. ya. Harfian Dwi Silvansyah, Hadir, Bu. Salsabila Mutia Rahma, Hadir Bu. ya. Fenty Mata Arindita, Hadir Bu. mana? Oh ya, kelihatan ya. Oke, Fenty Marta ada. Nurmalita Winasa, Hadir Bu. ya. Aprilia Dinda Nugraha Ningtyas, Hadir Bu. oke. Tri Utama Mahardika, Hadir, Bu. Sherin Sita Putri, Hadir Bu. Cika Egi Abdan Marindis, Hadir Bu. oke. Leyi Nural Fitri, Hadir Bu. ya. Maulana Sidik Pambudi, oke. Naziatun Imelda, Hadir Bu. mana? Oh ya, oke. Nah. Rahmasuna Wulandari, Hadir Ibu. Indra Gilang Kusuma, Hadir, Bu. oke. Diri Maulana Yusuf, Hadir, Bu. ya, oke. Edistia Febrika Nur Hafidah Putri, Hadir Ibu. oke. Salma Nur Aziza, oke. Kunanti Putri Endahing Budi, Hadir Ibu. oke, sama sudah ya, oke. Ya, Nabila Sidkin, Hadir Ibu. Novanda Syahrul Ramadan, Hadir, Bu. Muhammad Zidan Fakihudin, Hadir, Bu. Rania Tuhasna Zafira, Hadir Bu. Gilar Nur Nugrahani, Hadir Bu. oke. Ma'ruf Nur Fatur Rahman, Hadir, Bu. ya. Esther Christine Simbolon, Hadir Ibu. Muhammad Rizal Muzaki, Hadir, Bu. ya. Edian Eka Setianingrum, Hadir Bu. Armilana Mulian Hardani, Hadir Bu. ya. Aldafa Kania Pramesti, Hadir Ibu. Rafif Asadel, Hadir, Bu. ya. Azam Ghazi Wibowo, Hadir, Bu. ya. Indra Prayetno, Hadir, Bu. ya. Syahid Abdullah Azam, Hadir, Bu. oke. Ayudia Osa Felinda, Hadir Bu. ya. Rinda Setiawan, Hadir, Bu. ya. Elsa Soraya Fatmawati, Hadir Ibu. mana? Oh ya. Oh. Dina Putriana Sari, Hadir Bu. ya. Kusnia Widyaningrum, ya, Hadir, Ibu. Widyaningrum tuh. Ada. Oh ya, oke, ada. Oke, Zian Nur Syah, Hadir Ibu. ya, oke. Baik, teman-teman, terima kasih ya sudah pada presensi hadir di sini. Sebentar. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, baik. Baik,
terima kasih teman-teman. Jadi kita sekarang langsung ke materi selanjutnya, yaitu materi berkaitan tentang pemahaman entitas perusahaan ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan aktivitas dan nanti mungkin dilanjutkan nanti dikerjakan masing-masing. Yaitu di sini kita bicara tentang penerimaan klien ya. Bentar. Ini ya penerimaan klien di sini. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk materinya, bisa teman-teman cek ya di Bismart di sini. Ya, yang pertemuan 9 terkait dengan penerimaan klien. Di sini kita lihat sudah videonya sudah, ini materi saya sudah saya sampaikan ya. Kalau teman-teman nanti butuh review, nanti bisa lihat di videonya ya, seperti itu. Terus nanti ini materinya penerimaan klien bisa di-download di situ PowerPoint-nya. Untuk aktivitasnya ya, teman-teman bisa klik ya. Maaf, saya minum. Aktivitasnya nanti kita akan melakukan pemahaman entitas ya, pemahaman entitas di sini. Saya akan simulasikan dengan misalnya salah satu perusahaan, sebut saja PT Astra Auto Parts ya, kita akan coba melakukan pemahaman entitas untuk perusahaan tersebut. Seperti itu tahapnya bagaimana. Nah, itu nanti setelah kita membahas mau mematikan kamera, saya persilahkan ya, sudah boleh mematikan. Tapi kalau nyala terus ya nggak apa-apa. Sebentar. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk materi berkaitan tentang penerimaan klien atau penerimaan penugasan, teman-teman. Oke. PowerPoint-nya kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan bicara tentang ini ya, tahapan kegiatan audit laporan keuangan. Nah, jadi di sini kita ada kita kan kemarin kan bicaranya kita secara umum ya. Nah, sekarang kita akan coba membahas setiap tahapan secara lebih spesifik. Nah, di sini kita mulai dari tahapan kegiatan yang pertama, yaitu kita mau menerima suatu penugasan audit. Nah, kita menerima perubahan audit, terus kita melakukan perencanaan audit ya. Nah, di sini kita menemukan penugasan audit dengan mengambil keputusan. Apakah kita mau menerima atau menolak untuk kesempatan menjadi auditor calon klien. Nah, seperti yang saya sampaikan teman-teman, kalau kita bicara tentang sebuah audit itu beda dengan jasa lain ya, di mana mungkin kita berburu-buru dapat untuk memberikan jasa ya. Kita pasti pengen ya dapat duit ya, dapat pelanggan, tapi ketika kita bicara tentang audit ada beberapa hal ya yang perlu dipertimbangkan ketika kita mau menerima klien. Yang pertama adalah ketika kita mau ngaudit suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut itu kita punya kualifikasi ya untuk audit perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah ketika kita bicara tentang karakter manajemennya. Kita bisa nggak kerjasama sama manajemen yang model begini? Jadi ketika kita mau ngaudit, misalnya ada perusahaan, let's say PTA dia mau dia bilang ke KAP kita jasa audit. Nah, kita pertama kita cek dulu kondisi perusahaan ya. Kita cek mulai dari bos-bosnya. Ini tipe-tipe orang yang kita bisa kerja bareng nggak kira-kira dengan mereka? Mereka kelihatannya kooperatif nggak? Lalu kira-kira mereka bersedia kooperatif atau enggak? Terus karakternya gimana? Nah, auditor biasanya menghindari ya kalau kerja dengan klien yang kurang kooperatif ya, atau jangan-jangan nih kok kayaknya potensi bakalan banyak ini manipulasinya nih kayak gitu. Nah, biasanya auditor yang menjaga kualitas ya, biasanya dia menghindari ya dengan klien-klien yang berpotensi dalam tanda petik itu adalah mungkin memanipulasi laporan ya. Bu, bukannya kita auditor harus ngecek ya laporan. Nah, itu bedanya auditor laporan keuangan, auditor biasa ya, auditor laporan keuangan biasa dengan audit investigatif ya. Kalau audit investigatif yang memang ngincer korupsi, ya mungkin mereka malah nyari yang seperti itu ya. Tapi kalau di sini audit yang umum, audit laporan keuangan secara umum adalah justru malah menghindari ya ketika ada manajemen yang kemungkinan besar karakternya kok atau kondisinya kok kayaknya ini memanipulasi laporan keuangan ya. Karena kalau ada apa-apa auditornya juga ikut terseret seperti itu. Nah, ini ya penerimaan. Nah, ini penerimaan penugasan, audit, dan di sini ada
perencanaan audit begitu. Oke, tahapan kegiatan audit laporan keuangan tadi setelah tadi sudah penerimaan penugasan, lalu merencanakan kira-kira saya mau ngauditnya apa saja, gimana dan sejenisnya ya. Lalu kemudian masuk ke tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pengujian audit. Pelaksanaan pengujian audit, lalu kemudian di sini melaksanakan prosedur-prosedurnya ya yang direncanakan tadi di tahap 2 seperti itu untuk pelaporan temuan kalau ada temuan yang dilaporkan ya, pelaporan temuan detailnya ya, detailnya apa, terus juga opini akhirnya apa seperti itu. Itu secara umum ya di sini. Nah sekarang ketika kita mau menerima klien ya, kita ada tawaran dari klien, terus kita mau kita terima atau enggak ya. Nah ini ya yang kita evaluasi ya teman-teman, poin-poin yang kita evaluasi. Yang pertama adalah mengevaluasi integritas manajemen seperti yang saya tadi bilang ya. Jadi auditor menghindari untuk ketika kita menemukan manajemen yang tidak berintegritas atau kayaknya integritasnya kurang untuk dipertanyakan. Kalau manajemennya itu masih baru atau mungkin dia baru belajar, misalnya mungkin tidak terlalu ahli ya, tapi dia kelihatan integritasnya bagus, masih bisa kita pertimbangkan ya, tidak masalah buat kita. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah ketika integritasnya aja, apa model orangnya aja, karakter orangnya saja itu sudah dipertanyakan. Nah itu biasanya auditor menghindari ya klien seperti ini, mungkin menolak begitu. Nah lalu yang kedua, mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko yang tidak biasa. Ini perusahaan di industri apa? Nah, di industri ini ada sesuatu yang khas nggak di industri ini? Terus perusahaan itu ada sesuatu yang khas nggak kira-kira yang tidak biasa nggak di industri ini? Nah, terus kalau ketemu, dipikir, saya bisa nggak ya ngaudit perusahaan seperti ini? Begitu misalnya saya ngaudit perusahaan yang misalnya kita bicara tentang mengaudit sebuah perusahaan yang fully virtual ya, misalnya sebuah perusahaan fully virtual, dia tidak punya kantornya juga virtual, karyawannya juga tersebar di seluruh penjuru Indonesia, pokoknya model yang enggak tradisional deh, dia minta diaudit. Nah, saya bisa nggak yang audit? Asetnya hampir nggak ada, mungkin dikit banget ya, mungkin komputer juga masih punya masing-masing karyawannya dia, kerjanya pure ya seperti itu. Kira-kira saya sebagai auditor saya punya keahlian nggak untuk melakukan audit ini seperti itu ya. Nah ini yang menjadi pertimbangan. Kalau punya silakan lanjut. Kalau saya merasa nggak yakin, mungkin lebih baik mundur atau tidak jadi mengambil proyek audit ini gitu. Nah kalau sudah dianggap saya punya skill, saya punya kompetensi untuk melakukan ini, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi independensi. Nah saya ada kepentingan nggak ya dengan klien ini? Ada nggak, tim audit saya ada nggak kepentingan dengan klien ini? Itu diidentifikasi. Nah selanjutnya kalau sudah menentukan kemampuan untuk bekerja dengan cermat. Nah kalau sudah saya punya kompetensi untuk ngaudit di sini, terus saya sudah mengevaluasi independensinya sudah oke. Nah terus saya lihat saya lihat kompetensi sudah, selanjutnya kemampuan untuk bekerja dengan cermat. Jadi di sini adalah kira-kira saya punya kompetensi sih bisa, tapi detailnya saya bisa nggak ya? Saya orangnya cukup nggak ya untuk ngaudit? Jangan ini perusahaannya adalah perusahaan besar ya. Nah, masalah orang saya yang cukup ini kayaknya cuma 3 orang yang bisa ngaudit ini. Apakah sebanding? Dan bisa-bisa nanti ternyata saya ada prosedur-prosedur yang terlewat. Karena orangnya kurang ya, sehingga saya akhirnya banyak prosedur auditnya tidak bisa dikerjakan. Nah, ini gimana? Nah, di sini menentukan ya timnya, jumlah orangnya, resource saya, itu kira-kira bisa nggak untuk melakukan semua prosedur yang sudah direncanakan. Nah, kalau sudah oke semuanya sampai sini, baru kita membuat namanya surat penugasan audit. Nanti kita akan coba searching ya, seperti apa bentuk surat penugasan audit, gitu. Kita lihat satu-satu di sini. Evaluasi atas integritas manajemen ya, tahapannya gimana? Nah, caranya gimana melakukan evaluasi? Pertama adalah komunikasi dengan auditor terdahulu. Jadi kalau ada si perusahaan sudah pernah diaudit sebelumnya, wajib ya untuk manajemen itu melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu, begitu. Ya sudah, ya presensi hari ini sudah hadir semua ya. Tadi sudah hadir semua. Oke, lanjut mana saya tadi? Oh ini ya, terkait tentang komunikasi dengan auditor terdahulu. Jadi kalau suatu perusahaan itu sudah pernah diaudit, wajib hukumnya untuk auditor yang baru ini untuk mengkontak auditor yang sebelumnya. Auditor sebelumnya wajib juga untuk menyampaikan informasi yang diminta oleh si auditor baru, begitu. Nah, itu yang kedua. Mengajukan pertanyaan pada pihak ketiga, misalnya
nasihat hukum, banknya perusahaan, itu dicari informasinya. Apakah ada hal-hal yang mungkin dianggap penting untuk diketahui oleh calon auditor baru. Oke, lalu selanjutnya yang ketiga, mereview pengalaman masa lalu dengan klien. Jadi kita lihat klien ini gimana toh historinya, dilihat di surat kabar, browsing di Google gampang banget ya, searching aja nama perusahaannya, ada nggak kasus-kasus kontroversial ya, misalnya, atau kasus-kasus besar atau hal kontroversial yang pernah terjadi pada perusahaan sebelumnya. Dia submit laporannya ke OJK atau ke bank OJK atau misalnya ke BEI, itu tepat waktu atau tidak, atau jangan-jangan pernah ada dapat warning atau tidak, ada sejenisnya, seperti itu. Ini evaluasi atas integritas manajemen. Oke, selanjutnya adalah bicara ini yang mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko yang tidak biasa. Nah, ini ya, kita lihat di sini. Nah, ada permintaan laporan tambahan nggak? Nah, jangan-jangan mengidentifikasi pemakai laporan keuangannya. Siapa yang pakai? By default ya teman-teman, by default laporan keuangan itu dipakai atau dibuat oleh dibuat oleh manajemen, dan tujuannya itu untuk dipakai oleh pemegang saham. Itu by default. Maka teman-teman lihat laporan publik yang ada di perusahaan, laporan audit yang ada di perusahaan publik itu semuanya adalah kepada yang terhormat pemegang saham. Ya, memang tujukan pada pemegang saham itu by default. Tapi jika misalnya request khusus ya dari perusahaan untuk laporan keuangan ini ke siapa saja, itu perlu dipertimbangkan auditor. Apakah bisa saya audit seperti itu atau tidak? Tuh. Yang kedua, memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan klien. Nih, klien saya ini lagi ada masalah hukum atau enggak, misalnya itu jangan lagi diinvestigasi karena direksinya diduga melakukan korupsi misalnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Yang ketiga, mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien, ada atau tidaknya catatan keuangannya gitu. Nah, jadi misalnya saya mau ngaudit perusahaan, nah ternyata perusahaan ini saya mau diaudit, loh laporan keuangannya mana? Oh, saya belum ada laporan keuangannya, masih baru data Excel semua. Aduh, berarti saya belum buatin juga. Aduh, gimana nih? Gak bisa dong diaudit kayak gini. Seperti itu. It happens loh ya, teman-teman. Jadi saya pernah diceritakan teman saya dulu, ada beberapa, jadi awalnya tuh klien itu datang ke perusahaan minta diaudit. Karena untuk bank ya. Langsung ditanya laporan keuangan gimana? Ternyata belum ada laporan keuangannya. Masih baru, baru data-data di Excel. Seperti itu. Akhirnya bukannya nggak jadi jasa audit ya, jadi jasa konsultan pembuat laporan keuangan. Seperti itu. Gitu deh. Ya. Nah, ini prosedur penilaian resiko ya. Prosedur penilaian resiko ini mengidentifikasi aset laporan keuangan yang sesuai, kayak sudah kita kerjakan berkali-kali ya. Memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya. Jadi namanya teman-teman, kalau kita mau ngaudit suatu perusahaan, nggak bisa enggak, kita harus sangat memahami perusahaan tersebut. Teman, kita harus sangat tahu proses perusahaannya gimana. Kita harus sangat tahu industrinya itu gimana. Benar-benar boroknya tahu semua, harus itu. Kalau nggak bisa kita melakukan audit. Jadi di awal sebelum kita mulai saya mau ngaudit ini perusahaan ini, sebelum dia jadi klien kita juga harus melakukan pemahaman awal ya tentang si perusahaan itu dan lingkungan kerjanya. Lalu yang ketiga, membuat penilaian awal tentang materialitas. Nah, ini nanti kita akan bahas. Lalu melakukan prosedur analitis, pertimbangan resiko bawaan audit, strategi audit pendahuluan, serta pemahaman tentang pengendalian internal entitas. Jadi kita akan bahas secara lebih detail nanti beberapa minggu ke depan bersama-sama. Begitu. Nah, ini nanti ya, kita akan melakukan prosedur yang ini nanti, pemahaman entitas dan melakukan prosedur analitis. Gitu. Oke, pemahaman entitas dan lingkungannya. Ini ya, untuk membuat perencanaan audit yang tepat, penting bagi auditor untuk benar-benar memahami klien ya, saya tadi sudah ngomong di sini. Nah, pemahaman ini terutama pada industri, ya, industrinya itu seperti apa? Industri, misalnya saya dulu audit Traveloka, dulu belum banyak ya, dengan perusahaan seperti itu, industrinya seperti apa? Kompetitornya gimana? Terus ada aturan khusus nggak dari pemerintah yang meregulasi hal tersebut dan sejenisnya? Saya perlu tahu itu. Yang kedua, pemahaman tentang kegiatan bisnis perusahaan. Nah, seperti yang saya bilang, auditor tuh harus benar-benar tahu jenis bentuk kegiatan perusahaan. Dari awal sampai akhir ya, harus sudah
tahu ya bentuk kegiatannya seperti apa. Perusahaan tuh dapat duit itu dari mana? Ya itu juga sudah harus yang diketahui oleh auditor. Jangan sampai auditor tuh bingung. Ini perusahaan tuh revenue dapatnya dari mana ya? Soalnya transaksi saking kompleksnya, dia berpikir, ini saya jual ke PT A, kita beli ke PT A lagi, terus nanti kemudian ditransfer ke PT C. Ini sebenarnya duitnya dapat dari mana ya? Yang saya dapatnya dari PT B atau PT A atau PT C, seperti itu. Nah itu perlu diketahui ya, auditor harus memahami hal tersebut. Pemahaman tentang visi, misi, tujuan, strategi bisnis jelas perlu tahu, dan yang terakhir pengukuran dan penilaian sementara ya, pengukuran dan penilaian sementara terhadap kinerja keuangan entitas. Maaf, saya lagi ada WA apa ini? Oh iya, ada WA ngetin kelas. Baik, sampai situ. Selanjutnya, nah dari mana kita bisa memperoleh informasi tersebut? Kalau sekarang it's gampang ya, googling seperti itu ya, googling ya. Jadi awal di sini biasanya kita mulai dengan ini ya, publikasi berkaitan tentang industri, kita googling ya. Sekarang banyak banget. Nah selain googling, tentu kita bisa nanya ya kepada orang yang mungkin ngerti tentang industrinya, seperti itu, diskusi dengan orangnya, orang di dalam perusahaannya, diskusi dengan auditor internalnya dan sejenisnya seperti itu. Tapi tahap awal ya, kalau di tahap awal kita mulai googling dulu ya, googling itu, baru kemudian kalau sudah oke, kita sudah punya ekspektasi awal, kita bisa lanjut dengan nanya-nanya terhadap mungkin orang yang relevan begitu. Nah itu tadi pemahaman entitas ya. Selanjutnya saya membahas tentang prosedur analitis ya. Prosedur analitis, saya mau tanya sebelumnya, teman-teman sudah pernah ngitung-ngitung rasio keuangan nggak? Pernah? Pernah Ibu. Pernah. Rasio apa saja? Yang ingat, yang sekarang masih ingat deh. Rasio likuiditas, rasio Profitabilitas, solvabilitas. Ya, dan sejenisnya ya, rasio-rasio yang seperti itu, profitabilitas dan sejenisnya ya, seperti itu. Ya, nah itu adalah salah satu contoh prosedur analitis ya. Jadi itu salah satu contoh prosedur analitis. Nah, prosedur analitis yang kita saat audit ini, bahkan sebelum dia jadi klien kita ya, dia jadi klien kita itu kita melakukan laporan analisis di laporan keuangan yang belum audit ya, dibandingkan dengan laporan keuangan tahun lalu untuk menemukan perubahan yang janggal. Nah, strateginya biasanya ada 4 ini yang sering dipakai teman-teman. Ada horizontal analysis. Horizontal analysis itu adalah analisis tren ya. Lalu selanjutnya ada common size. Jika common size itu analisis vertikal namanya. Lalu yang keempat, perbandingan data absolut, lalu analisis rasio yang tadi sudah teman-teman mungkin sudah ada pernah yang mengerjakan. Nah, saya kasih contoh ya, contoh tren analisis ya, contoh tren analisis seperti ini. Contoh adalah laporan keuangan suatu perusahaan tahun 2014 dan tahun 2015. Ini neraca ya, neracanya si perusahaan itu. Nah, kita mau ini ya, kita mau melihat perubahannya dari 2005 dibandingkan dengan data 2014 itu berapa? Apakah datanya naik ataukah turun? So, kalau naik atau turun itu berapa persen? Ya, seperti itu. Turun itu berapa persen? Nah, di sini saya ceritanya di sini melakukan analisis ya. Oh, ada naik 11%, turun 15% dan sejenisnya. Tapi ada angka yang sangat eye catching ya, ada sangat eye catching di sini mana persediaannya naik signifikan ya. Persediaan 2015 naik 2014 ya, di atas 100%. Ini sangat eye catching ya. Makanya menjadi perhatian saya, kok bisa persediaannya naik seperti ini. Ya, persediaan naik seperti ini. Nah, ini saya catat nih. Oh, ini ada resiko apa? Kemungkinan nih kalau persediaan naik signifikan ini, ada resiko kemungkinan adalah obsolete stock, atau ada resiko ada barang persediaan yang nggak bisa dijual. Ya, itu perlu menjadi saya catat nih. Oh, kemungkinan ini perlu menjadi perhatian. Ini catatan ini nanti bisa saya tanyakan ke klien ya. Tapi sementara saya catat dulu ya, hal-hal yang mungkin perlu diketahui seperti itu. Nah, ini contoh tren analisis seperti itu. Nanti kita akan lakukan bersama-sama ya. Selanjutnya adalah di sini menetapkan udah hampir selesai. Oke. Selanjutnya adalah menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit ya. Di sini ada beberapa hal. Nah, ini penetapan tim audit ya. Tim audit umumnya terdiri dari satu partner bertanggung jawab terhadap seluruh penugasan secara umum. Dia bertanggung jawab, dia yang tanda tangan laporan audit ya. Jadi jika ada apa-apa nanti dia yang dikejar secara legal seperti itu. Lalu di bawah partner ada satu atau lebih ya manajer bertanggung jawab untuk koordinasi dan supervisi.
Biasanya metode cukup satu, kecuali ketika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang besar ya, manajernya bisa lebih dari satu ya, mungkin bisa 2 begitu. Nah, selanjutnya adalah 1 atau lebih senior staff yang memiliki tanggung jawab terhadap program audit dan mensupervisi staf asisten ya, kayak begitu. Lalu yang terakhir adalah staf asisten yang mengerjakan prosedur audit yang diperlukan, seperti itu. Ya, kalau kita masih anak bawang nanti baru masuk, itu masuknya yang associate atau itu ya staf asisten. Seperti itu, associate atau staff asisten, kita nanti dipimpin ketua tim ya, ketua tim lapangan ya, tim yang turun ke lapangan biasanya adalah senior associate, istilahnya adalah senior associate biasanya, begitu. Lalu di sini adalah selanjutnya mempertimbangkan kebutuhan konsultasi. Jadi saya mau ngaudit suatu perusahaan, apakah ada mempertimbangkan kebutuhan konsultasi. Jadi saya perlu konsultasi nggak? Saya perlu konsultan nggak ya? Saya perlu appraisal nggak? Nah, saya perlu ahli hukum atau enggak dan sejenisnya. Nah, terus kalau saya perlu, nah ini fee-nya sebanding nggak? Saya perlu ini nanti fee-nya apakah biaya yang nanggung adalah saya ataukah biaya yang akan saya bebankan ke klien? Apakah biaya yang saya nanggung tapi sudah included di ini ya ketika perhitungan fee ya? Kayak gitu-gitu perlu dipertimbangkan begitu. Lalu selanjutnya ada menilai independensi ya. Menilai independensi adalah ini jelas ya, mengevaluasi adakah hal-hal yang dapat mengganggu independensi auditor terhadap klien gitu. Selanjutnya adalah menentukan kemampuan untuk melakukan audit dengan cermat dan seksama yang saya tadi bilang. Nah ini ya, jadi dilihat terkait tentang penunjukan. Jadi penunjukannya misal kita baru kontrak audit, tanda tangan kontrak audit pada bulan, bukan kontrak, jadi ada klien datang, kita minta diaudit itu pada bulan Oktober akhir, dia minta audit untuk tahun ini, itu kira-kira cukup nggak kira-kira waktunya saat penunjukannya itu sesuai nggak? Kayak begitu. Nah, kita lihat, wah ini Oktober, padahal perusahaan besar ya, tapi baru mau mulai diaudit Oktober, November, itu nggak sanggup ya. Perusahaan publik itu teman-teman, di audit itu sudah mulai bulan Juli ya. Jadi audit itu sudah mulai masuk lagi bulan Juli ya, sudah melakukan nyicil ya, prosedur-prosedur yang perlu dilakukan. Itu perusahaan publik gitu ya. Perusahaan publik yang lumayan besar, itu biasanya sudah mulai masuk audit, itu sudah mulai masuk Juli, Agustus ya, sudah nyicil, baru sedikit biasanya. Tapi kalau Oktober, nanti baru auditnya sudah banyak gitu. Selanjutnya penjadwalan auditnya kira-kira sesuai nggak dengan kita timnya. Kalau yang terakhir 3 penaksiran kebutuhan waktu periode tadi yang saya bilang ya, waktunya cukup atau enggak. Lah kita baru mulai November ya, ini pada perusahaan publik yang besar gitu. Nah, bisa seperti itu. Lalu yang terakhir adalah personil ya, kita punya personil yang cukup atau enggak untuk bisa melakukan prosedur audit yang kita kehendaki, seperti itu. Oke, yang terakhir ada pembuatan surat penugasan audit ya. Nah, tampilannya adalah sebagai berikut. Surat penugasan audit itu adalah dari klien yang auditor sudah disepakati. Isi poinnya adalah sebagai berikut. Seperti itu. Ya, kayaknya sudah seperti itu terkait tentang ini ya. Nah, selanjutnya coba saya lihat ya. Kita lihat ada nggak ya contoh surat penugasan audit. Engagement letter audit. Ini ya, kita bisa audit engagement letter. Contohnya nggak ya? Bentar. Ini panduan auditnya enggak. Panduan yang saya mencari contoh, baca di picture ya. Nah ini contohnya ya, ini ada audit engagement letter. Ini ya, oke, ini contohnya nih. Kita sebesarin dulu. Nah ini ya, ini suatu contoh audit engagement letter. Jadi di sini, nah perhatikan ya teman-teman, di sini adalah dari auditor
dari auditor ya, dari si auditornya memberikan ke perusahaan. Nah, perusahaannya itu yang dituju adalah komite auditnya. Nah, jadi auditor menyampaikan komite audit, oke, saya bersedia untuk melakukan audit di perusahaan ini, perjanjian kita, jadi perjanjiannya antara auditor dengan manajemen, tapi manajemennya itu diwakili oleh komite audit dari perusahaan tersebut. Begitu di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini di letter ini ada menjelaskan perikatan kita apa saja. Di sini antara kami sebagai KAP dengan di sini perusahaan yang diaudit adalah namanya Rambo Medical Group ya, contohnya yang ada di sini. Begitu. Nah, kemudian di sini audit service-nya apa saja, audit service-nya dan sejenisnya ya. Begitu. Nah, audit service-nya apa saja yang bisa diberikan? Seperti itu internal control ya. Jadi kita menjelaskan tentang internal control-nya, yang bertanggung jawab itu siapa? Seperti itu. Nah, ini ya di sini disampaikan Rambo perusahaan ya setuju, agree that all record documentation information we request in connection or audit will be made available to us. Artinya apa? Disclose to us and will have full cooperation of Rambo Medical Group Inc. as personal. Jadi kita KAP bilang bahwa Rambo harus bersedia memberikan semua catatan, dokumentasi, dan informasi yang kami minta berkaitan dengan audit ini. Dan semuanya semua informasi yang relevan itu harus disampaikan kepada kami. Dan kami akan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh personal di Rambo Medical Group. Makanya kalau auditor tuh kalau datang dengan penuh senyum ya, seperti itu. Ya. Ada conclusion, di akhir audit perikataan manajemen harus bersedia memberikan kami representation letter ya. Jadi representation letter itu menyampaikan tanggung jawab bahwa manajemen lah yang bertanggung jawab terhadap isi laporan keuangan gitu. Nah, ini ya registration statement bla bla bla, ini responsibility auditor dan sejenisnya. Nah, ini apa saja yang dilakukan, ini cukup detail ya. Nah, bisa lihat di teman-teman ya, di sini tuh banyak banget kan. Nah, ini berkaitan tentang engagement letter ya. Ada yang panjang kayak gini, ada yang pendek seperti ini, seperti itu. Nah, terus yang nggak boleh lupa, bisa di bagian akhir nih fee. Ya, fee-nya perjanjiannya gimana, seperti itu. Nah, ini bisa fee-nya nih, ini fee-nya ya, misalnya fee-nya seperti ini. Fee-nya perjanjiannya gimana? Misalnya fee-nya untuk yang audit akhir tahunnya adalah $5.000 ya misalnya. Terus audit interimnya per kuartalnya ya misalnya adalah $750 per kuartal seperti itu. Dan itu belum termasuk misalnya di cover apa saja yang di cover. Nah, ini. Selain itu, fee untuk proyek-proyek yang lain yang berkaitan tentang audit, misalnya ada konsultasi dan research dan yang sejenisnya, will be billed separately. Jadi akan ditagihkan secara terpisah dari audit fee, ya, yang audit fee. Jadi kita auditor kalau ternyata perlu konsultasi ya, misalnya ke pihak-pihak yang lain, kalau ada fee itu nanti harus ditanggung oleh perusahaan kayak gitu. Terus juga bisa transport dan sejenisnya sih, gitu. Ya, gitu. Oke, itu ya gambaran terkait tentang suatu engagement letter. Seperti itu, ini contoh engagement letter ya dalam bahasa Inggris. Lengkap yang bahasa Inggris sih, tapi kalau dicari yang bahasa Inggrisnya juga ada. Kayak gitu. Kayak gitu ya, terkait tentang ini ya, dokumen. Kita milih klien ya. Jadi di sini memang auditor beda ya dengan kayak kalau perusahaan jasa lain, malah kita cari-cari klien ya, gimana caranya. Di sini audit itu juga sama teman-teman. Audit itu juga kita nyari-nyari klien ya, nyari-nyari klien, tapi juga klien yang kita pilih nggak boleh sembarangan ya, karena mungkin saking semangatnya audit sampai hampir semua klien diterima, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau auditor itu emang kita mengundang klien, tapi kliennya juga ujung-ujungnya harus memenuhi syarat-syarat ya, baru bisa kita terima untuk diaudit. Begitu. Sampai sini dulu deh komentar teman-teman. Udah bu. Pakai saya habis bu. Ada komentar? Oke, pertanyaan komentar sebelum saya mau membahas aktivitas teman-teman. Belum ada. Belum ada. Mari kita lihat aktivitasnya ya teman-teman. Aktivitasnya kita kembali ke Bismart. Oke, Bismart. Oke, ini tugasnya kerjakan secara individu. Waktu deadline-nya adalah minggu depan jam 7 pagi. Oke, jadi kita mari lihat aktivitasnya. Kita melakukan pemahaman entitas ya. Pemahaman entitas dan melakukan
pemegahan entitas dan melakukan prosedur analitis. Nah, ini datanya masih data 2020 ya, karena karena apa namanya saya belum sempat update ya. Jadi kita melakukan pembahasan entitas namanya perusahaan PT Astra Autoparts ya di sini. Nah, kita ada dua hal yang teman-teman perlu kerjakan. Saya akan review bersama-sama. Yang pertama ini lembar jawab pemahaman entitas. Coba kita lihat dulu yang di sini. Nah, di download. Nah, ini ya. Nah, ini pemahaman entitas. Ini silakan teman-teman mengisi ini beberapa poin-poin sudah ada di sini dari perusahaan PT Astra Autoparts Tbk. Jadi teman-teman bisa searching di sini namanya ya, PT Astra Autoparts. Datanya ini mintanya 2020 tapi enggak ya, teman-teman. Teman-teman data yang terbaru aja, enggak masalah. Itu untuk yang pemahaman entitasnya. Kita di sini saya searching masuk di jangan image. Nah, ini ya, ting. Klik. Grup perusahaan Astra ya. Nah, ini. Nah, udah, jadi kan teman-teman searching di WC kan ada banyak sekali ya informasi-informasi yang ada di sini. Teman-teman coba isi yang informasi-informasi yang ada di sini. Jadi misalnya saya bisa ngisi di sini, teman-teman melakukan pengisian, misalnya perusahaannya ada, tulis ya, di sini, ini individu ya, teman-teman semua masing-masing isi, atau Autoparts ya, misalnya Autoparts, seperti ini. Kemudian periodenya, misalnya kita melakukan auditnya, di sini adalah anggaplah kita mau melakukan audit tahun 2022 ya, teman-teman, misalnya di sini anggaplah periodenya 2022, dikerjakannya silakan tulis nama teman-teman ya. Seperti itu. Nah, udah tinggal diisi di sini. Boleh searching di webnya tadi Astra Autoparts, boleh searching googling secara umum, nggak masalah. Jadi apa saja yang harus diisi? Nah, kita di sini diminta untuk mengerti. Coba perusahaan ini gimana sih di sini ya? Misalnya kompetitornya siapa saja? Ada nggak misalnya informasi di sini? Mungkin ini ya, produk, bisnis, tentang bisnis juga. Tidak berat ya. Nah, mungkin kita lihat mulai dari ini ya, mungkin, nah ini pembeli dan pelanggan ya, kita mulai dari sini, pembeli dan pelanggan, siapa saja sih pembeli dan pelanggannya dia? Nah, ini ada ya, di sini kita bisa lihat, jadi di bisnisnya Astra Autoparts ada manufaktur dan ada perdagangan ya. Untuk manufaktur, misalnya dia membuat ini, parts-parts ini, nah pelanggannya adalah, pelanggannya apa saja ada di sini ya, GS, ASMO, dan CBI, dan seterusnya ya. Nah ini pelanggannya. Nah, itu dari yang manufaktur roda 4, manufaktur roda 2, pelanggannya mana saja. Nah, ini ada ya, seperti ini. Terus kemudian itu lainnya, misalnya, ini. Nah ya, divisi manufaktur, produksi produk-produk lain ya, pelanggannya ada nggak yang belum kita catat ya, pelanggannya di sini. Nah, terus itu yang manufaktur ya, yang kita coba lihat perdagangan, divisi domestik. Nah ini ya, kita bisa lihat, ada nggak tertulis pelanggan, kayaknya enggak ya. Kalau yang perdagangan ini biasanya ke ini ya, perusahaan-perusahaan yang kecil, besar dan sejenisnya. Nasional sejenisnya, maksudnya. Oke. Ya, seperti itulah kayak gitu ya. Jadi coba di searching kayak begitu. Kalau ada infonya, kalau nggak ada ya. Maksudnya ya bisa di skip ya, seperti itu. Nah, kayak begini. Anyway, mana lagi tadi? Sampai selanjutnya tadi sudah ya, pilih belakang kompetitor, bisa di searching ya, kompetitornya dia berarti yang di bidang parts ya, siapa saja begitu. Nah, baik, selanjutnya lingkungan regulasi ya. Nah, lingkungan regulasi coba lihat industri penjualan spare part seperti Autoparts ini kira-kira dia kena peraturan apa saja ya? Peraturan yang berkaitan tentang mungkin ada nggak kayak impor ekspor, kira-kira apa kayak gitu, bisa teman cari ya, nggak harus semua ya, pilih aja beberapa lah kayak begitu menurut teman-teman apa saja peraturannya. Terus terakhir peraturan terkait standar akuntansi yang baru berlaku dan mungkin relevan bagi perusahaan. Teman-teman bisa lihat di laporan keuangannya dia ya sebenarnya. Ini hubungan investor, ini hubungan investor. Di sini laporan keuangan, download laporan keuangan yang di tahun buku 2021.
Nah, ini ya, teman-teman bisa nyari di sini nih, apa namanya, BTW-nya tanda tangan siapa nih? Krisna. Oke. Di sini apa teman-teman bisa lihat di sini berkaitan tentang tadi poinnya apa tadi saya lupa. Nah, peraturan umum yang mengatur industri penjualan spare part ya bisa dicatatkan di bagian belakangnya. Pendirian perusahaan, ya ada pendirian perusahaan, ini dewan komisarisnya, nah, namanya ada di sini. Nah ini kebijakan akuntansi yang signifikan ya, di sini bisa ada aturannya di sini biasanya ada, dicari gitu. Berita asing. Oh, ya. Tadi yang bagian itu biasanya kebijakan akuntansinya yang masuk ada di situ ya. Nah ini kebijakan akuntansi bisa dilihat ada nggak PSAK baru yang berlaku, ada atau tidak seperti itu. Kalau tidak ada ya berarti apa namanya ya yang apa yang mungkin relevan bagi perusahaan ya mungkin peraturan standar apa seperti itu. Kalau tidak ada ya bisa dianggap tidak ada. Peraturan terkait pajak, saya kira-kira pajaknya apa ya yang kira-kira relevan sekarang? Mungkin PPN yang baru sekarang 100%, kira relevan nggak untuk asal pakai itu misalkan ditulis kayak begitu. Nah, terus ini yang gampang lah ya, yang di sini bisa teman-teman searching di web, itu adalah ini visi misi perusahaan, nilai-nilai yang dianggap penting oleh perusahaan, searching ada di webnya. Struktur dan desain tata kelola perusahaan, struktur perusahaannya itu seperti apa ya, misalnya divisi-divisinya apa saja, hubungan antar divisinya gimana, kayak begitu. Terus kegiatan bisnis perusahaannya, dia tuh bisnisnya apa aja sih? Ini penting ya teman-teman, seperti yang saya bilang, sebagai auditor nggak bisa, kita nggak tahu perusahaan kita yang kita audit itu bisnisnya apa. Ya teman-teman harus di sini bisnisnya sebutkan apa saja, begitu. Nah terus nanti di akhir, nah teman-teman sampaikan pemahaman teman-teman pertanyaannya ini, kira-kira jawabannya apa? Misal, tim audit ini yang saya kok terima klien saya mau ngaudit PT Astra Autoparts ini, tim audit sebaiknya berisi individu yang berkeahlian di bidang apa ya? Seperti itu. Dan ini nanti ya, ini nyambung yang Excel ya, nanti kita akan lihat dari hasil trend analisis akun apa yang menurut Anda perlu menjadi perhatian. Nah, ini nyambung sama yang Excel. Yang Excel yang trend analisis itu ada di yang ini ya, yang satunya, yang ini. Lembar jawab, pemahaman entitas, prosedur analitis. Klik, jadi download. Teman. Ini nanti dikerjakannya individu ya, teman-teman. Iya Bu, Setiap orang ngerti masing-masing. Diskusi boleh, monggo silakan. Tapi nanti yang di-upload harus masing-masing. Terciduk saya. Okay. Baik, selanjutnya ini ya. Nah ini mengerjakan ini datanya belum saya update, nggak apa-apa. Kita analisis tahun 2020 aja ya, analisis tahun 2020. Silakan melakukan tren analisis ya. Silakan melakukan tren analisis seperti yang saya tadi bilang, yaitu dibandingkan data 2020 ke 2019. Pakai Excel, pakai rumus please teman-teman ya. Biasakan kayak rumus, jadi jangan ngitung manual. Ya, jadi silakan teman-teman pakai Excel. Jadi misalnya teman-teman ini kan data 2020 dibandingkan dengan 2019. Rumusnya apa? Ya dikurangi aja kan. 2020 dikurangi 2019 dibagi 2019. Nah, ini. Nah, begini rumusnya misalnya. Nah, ini ya saya harus pakai rumus ya, teman-teman. Saya nggak terima angka mati di rumusnya. Oke, untuk di perhitungannya dibiasakan ya teman-teman bagi yang belum biasa untuk menggunakan. Nah, berarti ini saya naik 90% terus sampai ke bawah di sini. Ya, gitu nanti kira-kira naik turun berapa persen. Nah, kira yang ada resiko nggak? Nah, ini apakah ada akun yang perlu menjadi perhatian? Menurut Anda aja, rasanya ini Bu, rasanya aja. Oke, rasanya menurut teman-teman mana yang perlu menjadi perhatian? Nah, jika ada tulis aja ya begitu. Nanti kita akan diskusikan ini next week ya, kita akan diskusikan ini seperti itu. Itu ya sampai ke bawah semuanya diisi. Nanti kalau yang ya itu kalau ada beberapa yang ya ditulis di Word sini ya. Akun apa saja, terus jelaskan singkat aja alasannya kenapa menurut Anda itu perlu menjadi perhatian. Seperti itu. Nah, ini suatu contoh pemahaman entitas ya, yang simple. Kita coba begitu. Oke, itu untuk aktivitasnya teman-teman yang dikumpulkan next week ya, jam 7 sebelum kelas. Ada pertanyaan atau komentar dulu teman-teman? Sebelum saya tutup kelas kita. Ada yang mau tanyakan? Komentar dulu. Pas sudah ketemu yang aktivitas yang tadi, yang Bismartnya.
Sudah ketemu? Sudah bisa di-download? Sudah bisa. Aktivitasnya ketemu dulu? Sudah ketemu di Bismartnya bagian yang mana? Yang 9, penerimaan klien. Sudah? Sudah ketemu? Diklik yang aktivitas tugasnya ya. Yang tugas pemahaman entitasnya itu diklik. Itu muncul nanti di situ. Sudah? Teman-teman apakah sudah download? Sudah tahu tugasnya di bagian yang mana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah klik, sudah bisa klik? Sudah ada filenya? Sudah bisa di-download? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, nah itu silakan dikerjakan dengan instruksi yang tadi saya bilang ya. Sengaja nggak saya record teman-teman, sorry. Karena apa namanya, kalau penjelasan materinya sudah ada ya, semuanya sudah ada di video, bisa dilihat seperti itu. Nah gitu, jadi biar teman-teman perhatikan sih, makanya sengaja nggak saya record. Dan kalau penjelasan materinya sudah ada di video yang ada di linknya di Smart ya, jadi bisa dilihat ulang kalau teman-teman merasa butuh seperti itu. Mungkin ada yang berbeda sedikit, gitu. Oke, terakhir sudah hampir jam 10 ya, biar kita ya 2 jam kurang dikit ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan teman di komentari, saya lanjut habis ini kelas soalnya. Dan ada beberapa pengganti. Ada yang mau ditanyakan atau dikomentari dulu teman-teman? Cukup? Cukup, Bu. Ya teman-teman, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Kalau begitu, aktivitasnya jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan masing-masing. Tidak perlu jadikan PDF atau sejenisnya, upload apa adanya. Jangan lupa filenya dikasih nama ya, seperti itu. Saya rasa cukup mengerjakannya. Saya encourage teman-teman mau diskusi, silakan ya. Tapi kalau sampai ketahuan kopas kalimatnya sama persis, awas ya, kayak gitu. Tapi kalau nyarinya, browsingnya bareng-bareng, monggo ya. Tapi ketika nulisnya bahasanya sama, awas ya teman-teman, seperti itu. Ya, jadi karena di situ kan bahasanya pemahaman entitas tentu beda-beda ya. Karena kan itu teman-teman membuat kalimat, tentu pasti beda-beda per orang. Tapi kalau browsingnya, sumbernya mama ya saya share monggo, nggak masalah. Tapi dalam mendokumentasikannya, itu yang saya harap di sini teman-teman mengerjakan masing-masing, seperti itu. Oke, saya rasa cukup seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak. Kita bertemu minggu depan, insya Allah. Semoga tidak ada hambatan. Minggu depan tuh tanggal berapa ya? Minggu depan itu, minggu depan masih ketemu, insya Allah. Yang nggak ketemu bareng itu minggu depannya lagi, kayaknya kosong lagi. Oke, nanti saya akan sampaikan. Oke, insya Allah ketemu minggu depan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya end meeting ya, teman-teman. Jen aku sing lila.